Halo guys, masih dengan Review Mix Random. Kali ini Review akan merekap drama Jepang Shogun yang ratingnya tinggi banget guys. Berarti keren nih drama. Drama Shogun ini dibintangi oleh Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Fumi Nikaido, Tadanobu Asano, dan Hiroyuki Sanada. Yang sebelumnya mereka berdua nih main di film Mortal Kombat guys, yang jadi Raiden sama Scorpion. Pasti kalian hafal sama Mortal Kombatnya Joe Taslim, si Sub-Zero kan? Oke, kita langsung aja menuju alur ceritanya. Di tahun 1600, selama berpuluh-puluh tahun, Katolik Portugis mendapatkan keuntungan besar dari memonopoli perdagangan di Jepang. Pengaruh mereka meluas melalui gereja. Tapi Katolik Portugis menyembunyikan lokasi keberadaan negara Jepang dari musuh bebuyutan mereka, yaitu Protestan Eropa. Lalu di Osaka, Jepang, Sang Taiko sudah wafat dan penerusnya masih terlalu muda untuk memimpin. Taiko meninggalkan pemerintahan yang terbagi di antara 5 bupati daimyo yang setara yang ditunjuk oleh mendiang Taiko untuk melindungi pewarisnya, yaitu Heiichiro Nakamura di istana Osaka. 5 bupati daimyo ini adalah Yoshi Toranaga, Ishido Kazunari, Sugiyama, Kiyama Ukon Sadenaga, dan Ohno Harunobu. Mereka membentuk Dewan Bupati untuk berbagi kekuasaan ketika Heiichiro masih terlalu kecil untuk dilantik menjadi raja. Tapi kini kelima bupati ini bersaing untuk mendapatkan kendali politik. Berbagai aliansi telah dibentuk yang mengancam akan mengganggu keseimbangan kekuasaan. Di lautan yang luas ada sebuah kapal Belanda bernama Erasmus yang sudah nggak utuh lagi. Dan orang ini adalah Mayor John Blackthorne, seorang navigator kapal Inggris. John Blackthorne saat ini melapor pada kapten kapal dan mengklaim kalau kapal mereka akan segera menemukan pantai Jepang. John Blackthorne yakin berkat buku panduan yang dicuri dari pelaut Spanyol, kapal mereka bisa melewati Selat Magellan dan pasti akan segera menemukan Jepang. Kapten kapal sudah putus asa karena mereka sudah kehabisan makanan dan minuman. Di samping itu, kapten juga mengatakan kalau kapal ini merupakan bagian dari armada Belanda yang terdiri dari 5 kapal dan 500 awak kapal yang diberangkatkan untuk misi pencarian pantai Jepang. Tapi kini yang tersisa hanya 1 kapal, yaitu kapal Belanda Erasmus, kapal mereka, yang kini juga akan hancur. Para kru juga semakin berkurang dan hanya tersisa selusin mayat. Sisanya menghadapi nasib suram karena kelaparan dan penyakit lain menanti para awak kapal. Kapten kapal mengatakan kalau misi ini sudah gagal. Lalu kapten meminta senapan John Blackthorne. John Blackthorne memberikan senapannya dan meninggalkan ruangan. Lalu terdengar suara tembakan dari dalam ruangan itu. Kapten kapal bunuh diri guys. Di pantai yang dipenuhi kabut, kapal besar Erasmus terdampar, membuat satu penduduk lokal di sana terkejut guys. Kapal Erasmus berhasil menemukan Jepang. Kemudian sepasukan samurai Jepang datang. Pasukan samurai Jepang itu memeriksa isi kapal, menemukan orang yang sekarat, dan menangkap awak kapal yang masih hidup. Di tempat lain, ada seorang petinggi Jepang yaitu Lord Yoshi Toranaga dengan murid-muridnya dalam perjalanan menuju istana Osaka. Lord Yoshi Toranaga adalah salah satu dari 5 bupati daimyo yang bersaing untuk menguasai Jepang. Toranaga adalah penguasa Kanto dan memiliki wilayah kekuasaan yang cukup besar, yaitu tanah di bawah kendalinya. Saat itu Toranaga telah dipanggil dengan tuduhan berat, dan 4 bupati daimyo lainnya juga ikut berkumpul dalam pertemuan ini. Mereka membicarakan tentang pewaris mendiang Taiko, yaitu Heiichiro Nakamura yang masih terlalu muda untuk memerintah. 4 bupati daimyo ini adalah Ishido Kazunari, Sugiyama, Kiyama Ukon Sadenaga, dan Ohno Harunobu. Saat ini Lord Ishido memimpin untuk melawan Toranaga, menjelaskan kalau ibunya Heiichiro Nakamura yaitu Lady Ochiba dibawa ke kastil Toranaga di Edo pada hari sebelumnya. Situasi itu dilakukan tanpa izin siapapun dan sudah melanggar peraturan. Tapi Toranaga menjelaskan kalau Lady Ochiba adalah saudari perempuan menantunya Toranaga. Dan karena menantu perempuan Toranaga itu akan melahirkan, Ochiba mengunjungi kastil Toranaga. Tapi saat itu para anggota dewan tidak yakin dan Ishido menuduh Toranaga menjadikan Nyonya Ochiba sebagai sandera untuk menjamin keselamatan Toranaga. Saat itu Toranaga menentang tuduhan itu. Lalu Ishido memperjelas situasi ini sudah dirapatkan oleh dewan kalau Lady Ochiba harus segera dikembalikan ke istana Osaka. Dan Ishido menuduh Toranaga makar, berkhianat, dan langsung menghukum Toranaga dengan pemakzulan yang sudah ditandatangani oleh 4 bupati daimyo. Kemudian salah satu murid Toranaga yang loyal yaitu Usami Tadayoshi bereaksi dengan marah.
Tadayoshi tiba-tiba bangkit dari tempatnya dan hampir melangkah ke ruang pertemuan. Tadayoshi marah pada Ishido karena Toranaga dituduh berkhianat. Tapi Toranaga memarahi Tadayoshi karena tindakan Tadayoshi itu benar-benar menjadi pelanggaran serius, guys. Tadayoshi segera menyadarinya dan meminta izin untuk melakukan seppuku. Tadayoshi juga berjanji akan mengakhiri hidup keturunan dari dirinya dan semua yang mewarisi namanya atas hukuman kesalahannya. Karena tindakan Tadayoshi ini sudah menjadi penghinaan untuk Ishido, maka Ishido menjadi tuan yang memberikan izin Tadayoshi melakukan seppuku. Wow, gila guys. Setelah Mimin mencari di Wikipedia, seppuku adalah bagian dari kode kehormatan Bushido yang dilakukan secara sukarela oleh samurai yang menginginkan mati terhormat daripada tertangkap musuh, atau sebagai bentuk hukuman mati untuk samurai yang telah melakukan pelanggaran serius atau dilakukan berdasarkan perbuatan lain yang memalukan. Samurai juga umumnya melakukan tindakan seppuku hanya kalau diizinkan oleh tuannya. Saat itu Toranaga meminta maaf pada Ishido tentang sifat emosian yang dimiliki oleh muridnya. Ishido mengklaim sifat kemarahan dan kekanakan murid Toranaga adalah tipikal klan Toranaga. Sebelum para dewan meninggalkan ruangan, Ishido mengatakan akan memberi waktu 7 hari. Toranaga harus mengembalikan Lady Ochiba ke kastil Osaka. Setelah itu, Ishido dan para anggota dewan akan menentukan takdir Lord Toranaga. Setelah selesai dari pertemuan rapat anggota Bupati Daimyo, Toranaga berbicara dengan Toda Hiromatsu. Bersama dengan itu, Toranaga menerima gulungan catatan dari kiriman burung merpati yang mengabarkan tentang adanya kapal besar layar yang saat ini sudah dibawa ke Ajiro. Bersama dengan itu, Toranaga membicarakan tentang Usami Tadayoshi, suaminya Fuji, cucunya Toda Hiromatsu. Saat itu Toda Hiromatsu menyalahkan Tadayoshi yang sudah bertindak gegabah. Tapi hukuman tetap harus dilakukan untuk mencegah pertumpahan darah. Tapi Toranaga mengakui keberanian Tadayoshi, meskipun Toranaga tidak bisa menerima kematian yang sia-sia. Toranaga hanya bisa menyelamatkan Fuji, cucunya Toda Hiromatsu, dengan tidak mengizinkan Fuji mati bersama suami dan putranya. Saat itu, Toda Hiromatsu mempertanyakan kenapa Toranaga memilih untuk tetap di Osaka, dikurung oleh para birokrat yang ingin Toranaga dan para pengikutnya mati. Karena begitu Lady Ochiba kembali ke kastil Osaka, mereka pasti akan memilih untuk membunuh Toranaga dan para pengikutnya. Toranaga saat itu minta maaf karena tidak bisa berperang sekarang, karena 4 lawan 1 dan Toranaga pasti akan kalah. Untuk mencegah peperangan, Toranaga harus tetap di Osaka. Lalu Toranaga memerintahkan Toda Hiromatsu ke Ajiro menggantikan Toranaga untuk menyelidiki kapal barbarian. Toda terkejut karena perintah Toranaga. Dengan kondisi Toranaga saat ini yang bisa mati kapan saja oleh musuh, tapi Toranaga meminta Toda Hiromatsu segera pergi. Sementara itu, Fuji, cucunya Toda Hiromatsu, menolak menyerahkan anaknya dan ingin bunuh diri. Saat itu Mariko menantunya Toranaga datang menjadi perantara dan meyakinkan Fuji untuk menyerahkan anaknya. Mariko menguatkan Fuji untuk menemukan tujuan hidup, seperti yang dilakukan oleh Mariko sendiri setelah ayah Mariko meninggal. Fuji mengatakan kalau suaminya yaitu Tadayoshi sudah mempermalukan Tuan Toranaga di depan Tuan Ishido, lalu melibatkan putra mereka untuk mati. Tapi kenapa hanya Fuji yang dipaksa untuk tetap hidup? Hanya karena Fuji cucu dari Toda Hiromatsu. Hal yang rumit sekali guys. Tapi ini adalah aturan kehormatan Bushido seppuku di Jepang. Maksud utama dari seppuku adalah pemulihan kehormatan seorang samurai. Mereka yang bukan termasuk kelas samurai tidak pernah diperintahkan atau diharapkan untuk melaksanakan seppuku. Mariko mengatakan seharusnya Tadayoshi lebih menghormati nama Toda Hiromatsu karena saat ini keturunan keluarga Hiromatsu berakhir karena perbuatan tindakan Tadayoshi. Tadayoshi tidak berhak memperlakukan Fuji dengan kasar. Fuji mengatakan tidak punya tujuan hidup kalau keluarganya mati. Tapi Mariko mengatakan kalau Fuji bukan samurai, jadi perintah untuk Fuji tetap hidup sudah menjadi tujuan hidup Fuji saat ini. Lalu Fuji menggendong anaknya untuk terakhir kalinya. Mariko kembali ke ruangannya dan menangis teringat ayahnya. Lalu di Ajiro, kapal besar layar sudah dirapatkan di dermaga. Kashigeomi berbincang dengan Muraji kalau pamannya yaitu Kashigi Yabushige akan datang sendiri untuk melihat kapal besar layar itu. Di dalam tahanan, John Blackthorn meyakinkan awak kru kapal kalau mereka sudah berada di Jepang. John Blackthorn meyakini kalau Jepang adalah kekaisaran rahasia Portugal di timur. John Blackthorn juga yakin kalau mereka bisa negosiasi karena punya barang dagangan. Dan John Blackthorn bisa bahasa Portugis. Tapi salah satu awak kapal mengatakan kalau orang Portugis mengetahui dan memberitahu orang-orang Jepang itu, maka tamatlah riwayat John Blackthorn dan krunya.
John Blackthorne hanya yakin kalau orang-orang Portugis atau orang-orang Jepang itu tidak akan tahu karena buku panduan, buku harian pribadinya, dan dekret kerajaan masih terkunci di ruangan kapten kapal. Selama masih tersimpan, mereka semua tetap aman dan tidak akan ada yang tahu identitas mereka. Mereka hanya akan berpura-pura menjadi saudagar Inggris yang tersesat mencari jalan pulang. Lalu Kasige Yabushige tiba di Ajiro. Dan Kasige Omi diminta ibunya untuk mencari muka di hadapan pamannya agar Yabushige memberikan keponakannya itu wilayah kekuasaan. Kemudian Yabushige memerintahkan anak buahnya membawa salah satu tahanan, tapi komunikasi membuat semuanya tidak berjalan dengan baik. Terjadi kericuhan, guys. Tapi John Blackthorne mewakili awak kru kapal lainnya dibawa oleh anak buah Yabushige. Segalanya tidak berjalan sesuai dengan rencana John Blackthorne. Keponakan Yabushige yaitu Kasige Omi menolak permintaan belas kasihan John. Orang-orang Jepang mengira John Blackthorne dan krunya adalah bajak laut dan Kasige Omi sangat tidak senang dengan kekasaran John. Kemudian John Blackthorne digiring ke tempat Yabushige. Penduduk mengira John Blackthorne Kristen seperti mereka dan mempertanyakan kenapa John Blackthorne menjadi tahanan. Hal itu membuat sedikit konflik di perjalanan yang membuat Omi menebas seorang penduduk desa. John Blackthorne dibawa ke hadapan Kasige Yabushige dan Kasige Yabushige meminta dihadirkan penerjemah di antara mereka. John Blackthorne mencoba membela kasusnya saat seorang pendeta Portugis dipanggil untuk menerjemahkan. Namun, pendeta itu tidak menerjemahkan apapun dari ucapan John Blackthorne. Diketahui, para pedagang Portugis yang mengakar dan ordo Jesuit Gereja Katolik adalah musuh agama dari orang Inggris Protestan, guys. Saat itu pendeta Portugis mengatakan kalau John Blackthorne adalah bajak laut dan meminta Yabushige agar segera mengeksekusi John Blackthorne. Yabushige meminta pendeta Portugis itu menerjemahkan perkataannya kalau kapal besar itu akan disita. Pendeta Portugis itu menyampaikan kalau kapal John Blackthorne akan disita dan John Blackthorne akan dieksekusi mati. Mendengar hal itu, John Blackthorne marah dan mengambil salib pendeta Portugis itu. Salib itu diinjak-injak dan menghujat kalau John Blackthorne tidak ingin pendeta Katolik menjadi penerjemahnya. Karena tindakan John Blackthorne itulah Kasige Yabushige memerintahkan anak buahnya untuk membawa John Blackthorne ke rumah. Pendeta terkejut dengan keputusan Yabushige. Pendeta mengatakan kalau John Blackthorne seorang bajak laut, menghina salib, dan seharusnya dieksekusi. Saat itu, Kasige Yabushige hanya tidak peduli dengan kepercayaan keagamaan seperti Kristen dan memerintahkan anak buahnya untuk memilih kru awak kapal lain dari tahanan untuk menggantikan John Blackthorne. Sementara itu, di Kastil Osaka, Toranaga sedang bermain dengan Yeichiro Nakamura dan menasehati Yeichiro tentang menjadi pemimpin harus bisa menguasai semua bidang. Yeichiro juga menanyakan apakah ibunya akan segera pulang dari kastil Toranaga. Toranaga mengatakan pasti Lady Ochiba akan kembali ke kastil Osaka. Lalu Toranaga lanjut berbicara dengan Lady Iyo. Lady Iyo saat itu mempertanyakan apa yang sudah dijanjikan Ishido pada ketiga bupati, sehingga mereka setuju dengan keputusan Ishido. Toranaga hanya menebak pasti Ishido sudah menjanjikan wilayah Toranaga. Dan setelah menghabisi Toranaga, pasti selanjutnya Ishido akan menghabisi mereka satu persatu. Lady Iyo takut abad kegelapan akan kembali, dan pasti Yeichiro akan menjadi sasaran berikutnya. Saat itu Toranaga berjanji akan melindungi penerus meskipun harus mengorbankan nyawanya. Lalu Lady Iyo mengatakan kalau bukan nama Yoshi Toranaga yang ditakuti oleh mereka, tapi garis keturunan Toranaga yaitu Minowaru, suatu keluarga kuat di Jepang feodal. Tapi Toranaga tidak menginginkan gelar para leluhurnya. Karena itu peninggalan yang kejam. Lady Iyo hanya mengatakan kalau Toranaga hanyalah orang yang baik. Tapi sekarang bukan saatnya menjadi orang baik. Sekarang saatnya seorang shogun. Tapi Lady Iyo mempertanyakan bagaimana dengan Yeichiro jika Toranaga tidak ada. Sementara itu di Ajiro, muatan kapal besar Erasmus disita dan anak buah Yabushige membawa salah satu kru kapal untuk dieksekusi menggantikan John Blackthorne. Direbus hidup-hidup, guys. Mengerikan. Teriakannya membuat takut penduduk. Sedangkan John Blackthorne dirawat di rumah. Dan tampaknya Yabushige menikmati teriakan kesakitan itu, guys. Lalu Yabushige masuk ke ruangannya bertemu dengan bawahannya yang memperkenalkan seorang wanita menghibur terkenal di Izu. Tapi saat itu Yabushige tidak begitu tertarik. Dan saat anak buah Yabushige akan pergi, nona itu menariknya kembali. Dan mereka melakukan itu dan adegan itu dilihat oleh Yabushige.
Paginya John Blackthorne terbangun dengan penampilan lebih bersih dan memakan makanannya dengan lahap. John Blackthorne bertanya pada pelayan di mana pakaiannya. Lalu para pelayan itu memakaikan kimono pada John Blackthorne. John Blackthorne meminta agar bisa bertemu dengan Yabushige. Sementara itu Yabushige juga sedang menikmati makanannya dan memuji keponakannya yaitu Omi yang sudah berhasil mengelola desa dengan baik. Saat itu Omi menanyakan kepada pamannya apakah Yabushige tidak akan memberitahu Toranaga tentang kapal barbarian yang terdampar di tempat ini. Tapi Yabushige mengatakan kalau Toranaga sudah dijebak di kastil Osaka. Yabushige hanya mengatakan kalau sudah mencegah Toranaga pergi ke kastil Osaka, tapi Toranaga tidak menghiraukannya dan tetap pergi. Yabushige hanya sesumbar untuk apa memberitahu orang yang akan mati. Lalu Omi menebak kalau pamannya sudah menemukan rencana lain. Yabushige membalik pertanyaan, di masa yang tidak menentu ini, apa yang akan terjadi? Omi mengatakan kalau Toranaga dan klannya mati, pasti akan terjadi perang. Ishido akan menjadi daimyo terkuat dan Ishido akan kesulitan melawan para penguasa Kristen dengan senjata Kristen mereka. Jadi, penguasa yang memiliki kapal yang berisi senjata ini bisa menjadi sekutu penting bagi siapapun. Yabushige memang berencana menggunakan kapal Belanda itu untuk keuntungannya sendiri jika perang pecah. Yabushige semakin memuji pemikiran Kashige Omi. Tapi mereka dikejutkan dengan laporan kalau ada kapal besar yang akan merapat ke dermaga. Toda Hiromatsu sudah tiba. Yabushige dan Kashige Omi menyambut kedatangan Toda Hiromatsu. Saat itu Toda Hiromatsu mempertanyakan kenapa Yabushige tidak mematuhi perintah Toranaga agar menunggu Toranaga di Edo. Yabushige beralasan karena saat ini mereka menangkap sebuah kapal asing dan para awak kapalnya. Saat itu Hiromatsu langsung to the point menanyakan meriam kapal karena menurut informasi ada 500 senapan dan 20 meriam dan beberapa peti berisi emas dan perak di kapal itu. Karena ketahuan, Yabushige hanya bisa menjawab kalau semua itu sudah dibawanya ke daratan. Hiromatsu memuji Yabushige sebagai kepala hubungan luar negeri dan menyampaikan kalau Tuan Toranaga akan mengambil alih kapal dan semua isinya. Tapi saat ini Yabushige mengatakan kalau daerah ini adalah wilayah kekuasaannya dan Hiromatsu minta maaf sambil menggeser sarung pedangnya mempertanyakan kesetiaan Yabushige pada Toranaga. Karena melihat begitu banyaknya anak buah Hiromatsu, Yabushige langsung mengatakan kalau dirinya tentu saja setia pada Toranaga. Hiromatsu mengambil kapal besar itu beserta amunisi, meriam, emas, perak, dan berencana membawanya kembali ke Osaka. Saat itu Yabushige bertanya pada Kashige Omi kenapa Toranaga mengetahui hal ini. Pasti ada mata-mata di desa ini. Saat itu John Blackthorne akan dibawa lagi ke Osaka oleh Hiromatsu. Tapi John Blackthorne menolak sebelum melihat keadaan semua awak kapalnya. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang berteriak dengan bahasa Portugis dan membawa John Blackthorne. Pria itu adalah Rodrigues, seorang navigator dari Spanyol yang bekerja untuk Portugis. John Blackthorne meminta Rodrigues yang mengerti bahasa Jepang menanyakan tentang keadaan kru kapalnya. Rodrigues menanyakannya dan mendapat jawaban kalau awak kapal John Blackthorne sekarang menjadi tahanan Kashige Yabushige dan hanya satu awak kapal yang terbunuh. Rodrigues membawa John ke kapal dengan sampan. Rodrigues hanya mengatakan kalau semua awak kapal John Blackthorne sudah menjadi milik mereka. John Blackthorne bisa bertemu atau tidak dengan mereka, hal itu sudah di luar kendali John Blackthorne. Saat itu John Blackthorne mengira kalau Yabushige dan Hiromatsu adalah orang-orang yang sudah berkedudukan tinggi. Ternyata di Osaka ada yang lebih tinggi lagi, yaitu Yoshi Toranaga. Mereka memulai perjalanan ke Osaka dan saat itu Yabushige menggerutu pada Hiromatsu tentang menjadi tahanan Osaka. Di perjalanan, Rodrigues dan John Blackthorne ngobrolin tentang navigasi kapal. Tapi Rodrigues menganggap John adalah bajak laut karena meriam dan senapan yang ditemukan di kapalnya. Tapi John mengatakan kalau dirinya dan krunya hanyalah pedagang yang tersesat dan mencari jalan pulang. Lalu Rodrigues meminta John untuk menavigasi kapal karena perjalanan masih jauh. Rodrigues percaya pada John. Namun dalam perjalanan terjadi badai. Keterampilan dan tekad John berguna menavigasi kapal dengan cukup baik. Kemudian Rodrigues meminta John untuk turun ke bawah, menyuruh orang-orang tetap mendayung. John berteriak-teriak menyuruh orang-orang mendayung. Tapi Rodrigues terlempar ke laut. John melemparkan dayung untuk Rodrigues agar tetap terapung. Yabushige datang dan ikut mendayung kapal, sedangkan John kembali menavigasi kapal. Ketika mereka mencapai perairan yang lebih tenang dengan membawa tali tambang, John memohon kepada Hiromatsu agar diizinkan mencari Rodrigues yang pastinya terdampar di sekitar pulau. Akhirnya John, Yabushige, dan anak buahnya mencari keberadaan Rodrigues. Setelah lama mencari,
Rodriguez ditemukan di dasar tebing dekat bebatuan. Meskipun John ingin pergi sendiri untuk menyelamatkan Rodriguez, Yabusige menghentikannya. Karena hal itulah John menyerahkan tali tambang itu pada Yabusige. John menguji kehormatan Yabusige sebagai pemimpin. Apa Yabusige bisa melakukan itu? Yabusige turun ke bawah. Tapi ternyata tali tambang itu putus karena gesekan. Yabusige terluka parah saat jatuh. Dan John hanya melihatnya saja. Lalu anak buah Yabusige kembali mengambil tali tambang. Yabusige yang sudah terluka parah saat jatuh mencoba mencari tahu keadaan Rodriguez dan berusaha membawa Rodriguez, tapi Yabusige terjatuh ke air. Yabusige terombang-ambing air laut di karang. Meskipun John sebelumnya mencemooh Yabusige, akhirnya John juga mulai mengkhawatirkannya. Yabusige terdesak air laut dan mengeluarkan katananya. John terkejut. Saat Yabusige akan melakukan seppuku, anak buahnya melemparkan tali. Yabusige berhasil menyelamatkan Rodriguez dari kematian dan mendapatkan rasa hormat dari John. Di tempat lain, Toranaga mempersiapkan Mariko untuk kedatangan John karena Mariko fasih berbahasa Portugis. Toranaga mempercayai menantunya itu dan membutuhkan orang-orang yang dapat diandalkan di masa-masa sulit ini. Toranaga percaya kalau Barbarian bisa membalikan keadaan dalam perebutan kekuasaan, bahkan mungkin menyelamatkan klannya dari kematian. Di perjalanan di dalam kapal, John ngobrol dengan Rodriguez tentang Yabusige yang memilih bunuh diri saat terombang-ambing ombak di karang. Tapi akhirnya berhasil menyelamatkan Rodriguez. Yabusige hampir mati menyelamatkan Rodriguez. John mempertanyakan tempat kegilaan apa ini? Apakah dirinya akan mati di tempat ini? Rodriguez hanya menjawab, mungkin. Tapi semua ini adalah takdir. Manusia tidak bisa menentang hukum alam yang tidak terlihat dan hanya bisa menerima sebagian kecil saja. John menganggap takdir itu omong kosong karena John sudah berjuang untuk menemukan tempat ini. Saat itu Rodriguez mengungkapkan kalau dirinya sudah menemukan buku harian pribadi John dan catatan sejarah yang dicurinya dari seorang pelaut Spanyol. Rodriguez mengatakan begitu mereka sampai di pantai, Rodriguez akan menyerahkan rahasia John kepada Portugis. John marah dan akan memukul Rodriguez, tapi Rodriguez sudah menyiapkan senjatanya. Lalu Rodriguez meminta John naik ke dek kapal dan melihat pemandangan dermaga Osaka. Ternyata ada peradaban di Jepang, guys. Orang-orang seperti apa yang berkuasa di negeri seperti ini? Orang yang berkomplot terang-terangan atau orang yang belum pernah ditemui? Dikatakan di negeri ini semua orang punya 3 hati. Satu di mulut untuk diperlihatkan ke semua orang, satu lagi di dadanya hanya untuk teman-temannya. Lalu satu lagi rahasia yang terkubur dalam dan tidak bisa ditemukan siapapun. Dan itulah hati yang tetap disembunyikan jika ingin bertahan hidup. Lalu terlihat Mariko mendampingi Fuji yang akhirnya merelakan anak bersama suaminya melakukan seppuku. Sedangkan mata-mata Toranaga di Ajiro adalah Muraji yang mengirim berita melalui burung merpati. Muraji adalah orang terdekat Kashige Omi di desa Ajiro. John Blackthorn dibawa dari dermaga untuk menemui Toranaga dan Mariko. Sementara itu, di kelompok Katolik Portugis, Rodriguez menyerahkan jurnal milik John Blackthorn pada Pastor Del Aqua, pemimpin fraksi Kristen Katolik yang disebut sebagai Masyarakat Yesus. Saat itu Martin Alvita sudah membaca semua jurnal John yang penuh dengan perampokan, pembantaian, dan penjarahan pada orang-orang Portugis di Manila. Tapi ketika Pastor Del Aqua akan memerintahkan untuk menyerahkan jurnal itu ke Bupati Jepang dan memastikan kalau John akan digantung sebagai perompak, Martin memberitahu Pastor kalau hal ini tidak sesederhana itu. Karena di dalam jurnal itu, John juga menuliskan tentang pangkalan rahasia perdagangan Spanyol dan Portugis di Macau yang tidak diketahui oleh para bupati Jepang. Di samping itu, Toranaga juga orang yang teliti dan Toranaga pasti meminta translate lengkap mengenai isi dari jurnal itu. Dan hari itu kebetulan Martin diminta datang ke Kastil Osaka menjadi penerjemah untuk John Blackthorn. Mungkin ini adalah keuntungan bagi Portugis karena John tidak bisa berbahasa Jepang. Pastor Del Aqua hanya berpesan agar Martin Alvita melindungi misi Portugis. Ketika Martin tiba di istana, Martin agak terkejut karena di ruangan itu Mariko mantan muridnya juga ada. Karena Toranaga ingin Mariko berada di sisinya untuk memastikan kalau Martin melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan saat itu, Martin menerjemahkan semua perkataan John dengan jujur, meskipun John khawatir kalau Martin tidak menerjemahkan ucapannya. Martin juga menjelaskan pada John kalau sebutan untuk navigator adalah anjin, sedangkan sebutan untuk penerjemah adalah suji.
Martin juga menjelaskan pada Toranaga kalau Martin dan John adalah musuh. Toranaga ingin tahu mengapa John bermusuhan dengan Martin, penerjemahnya. John mengatakan karena negara Martin dan negara John berkonflik. Dalam penggambaran percakapan Toranaga dan John menjelaskan kalau John berasal dari Inggris, kerajaan pulau yang terletak dengan jarak 1609 km di utara Portugal. John juga memaparkan ada dua faham agama, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Inggris Protestan tidak mau diintimidasi oleh Katolik Portugis, karena hal itulah Inggris dan Portugal berperang. Toranaga mempertanyakan, padahal Katolik dan Protestan sama-sama meyakini kalau Yesus adalah Tuhan mereka. Tapi John saat itu menjawab kalau tidak bisa memastikannya sebelum John mati dulu. Toranaga mempertanyakan apakah John Protestan Inggris menjadi bajak laut untuk memerangi Katolik Portugis atas nama Tuhan yang tidak begitu diyakini ini. John sekali lagi menjelaskan kalau dirinya bukan bajak laut, tapi Toranaga menanyakan mengenai 20 meriam yang ada di kapal John. John menjawab kalau dirinya hanya seorang pedagang yang memiliki surat izin, yang diberi wewenang oleh Marquis Belanda untuk berdagang secara bebas di laut lepas. Dan meriam-meriam itu digunakan untuk membela diri dari siapapun yang akan menghentikan John dan krunya. Lalu Toranaga mengatakan bagaimana kalau yang menghentikan John dan krunya adalah Toranaga. John menyerah dan memilih berserah diri pada Tuhan, karena John pasti akan mati menghadapi Toranaga. Toranaga terkesan dengan ketulusan dan kepribadian John yang penuh semangat. Namun sebelum mereka melanjutkan lebih jauh, Isidro datang ke ruangan mereka. Berita tentang Barbarian menyebar dengan cepat. Isidro mengetahui dari kabar kalau John berstatus sesat dan merupakan penghinaan untuk agama Katoliknya Martin. Tapi saat itu Isidro curiga karena menjelang pemakzulan Toranaga tertarik dengan Barbarian ini. Namun Toranaga menjawab kalau dirinya tidak tertarik dengan Barbarian dan memerintahkan putranya untuk membawa John ke penjara. Saat itu Toranaga hanya berpura-pura tidak tertarik pada John dan menjebloskannya ke penjara untuk menjauhkannya dari Isidro. Malamnya Mariko dan anaknya sedang membicarakan tentang Barbarian. Lalu Toda Buntaro datang. Toda Buntaro adalah suaminya Mariko. Saat itu Buntaro terlihat kesal karena Toranaga lebih membutuhkan keahlian istrinya daripada dirinya. Lalu ayahnya yaitu Toda Hiromatsu datang dan meminta Mariko untuk datang ke rapat yang diadakan Toranaga. Mariko dan Hiromatsu datang dan di ruangan itu sudah ada kedua istri Toranaga yaitu Kiri no Kata yang pandai berbicara dan Shizu no Kata yang sedang hamil dan seorang yang pendiam. Toranaga datang dan membicarakan tentang pertemuan antara Barbarian dan pastor Portugis itu. Menurut Mariko, Martin seorang yang jujur sebagai penerjemah, sedangkan Barbarian harus diwaspadai. Lalu Toranaga mempertanyakan apakah Mariko tersinggung dengan perkataan Barbarian tentang keyakinan agamanya. Tapi menurut Mariko, keyakinan agamanya tidak akan tulus jika tidak bisa diuji. Lalu Hiromatsu bertanya, apakah semua kejadian ini berhubungan dengan pemakzulan Toranaga? Toranaga hanya mengatakan kalau cucu Toranaga sudah lahir di Edo dan Lady Ochiba ingin kembali ke Osaka. Tentu saja Toranaga mengabulkannya, kalau enggak Toranaga akan dianggap buruk oleh Ochiba. Hiromatsu mengatakan berarti kalau Lady Ochiba sudah kembali ke Osaka, Toranaga dan klannya saat ini tinggal menunggu penetapan putusan kematian dari para Dewan Bupati. Dan Toranaga hanya bisa membenarkan itu, guys. Tapi Toranaga mengatakan kalau mata-matanya memberitahunya ternyata Barbarian ini sudah membuat orang-orang Portugis khawatir. Dan menurut prediksi Toranaga, orang-orang Portugis ini pasti akan segera meminta para Dewan Kristen Katolik Kiyama dan Ohno untuk memprotes keberadaan Barbarian di Osaka. Dan pasti para Dewan Kristen Katolik ini menuntut agar Anjin segera dieksekusi lebih dulu. Hiromatsu yang kurang mengerti keadaan ini mempertanyakan kenapa Toranaga memperdulikan Dewan-Dewan Kristen Katolik ini. Mariko mengatakan kalau Toranaga hanya bisa dimakzulkan jika semua dewan menyetujuinya. Jadi Toranaga memanfaatkan keberadaan Barbarian untuk memecah belah Isidro dengan para dewan Kristen Katolik itu, guys. Walaupun kondisi itu masih membuat Hiromatsu ragu. Di tempat lain, John berada di dalam penjara dan bertemu dengan Pastor Domingo, seorang yang datang ke Jepang hampir 3 dekade lalu. Pastor Domingo mengatakan kalau Toranaga diasingkan menjadi tahanan di Kastil Osaka dan menunggu pemakzulannya. Pastor Domingo hanya mengatakan jika Toranaga menjadikan John sebagai sekutu, maka John tidak akan bisa pergi dari Jepang dalam keadaan hidup. Pastor Domingo sudah menebak
kalau John hanya dimanfaatkan untuk keuntungan para penguasa. Pastor Domingo juga memberitahu John tentang garis keturunan Minowara Toranaga yang membawa mandat untuk memerintah sebagai shogun. Tetapi masih belum jelas apa yang sebenarnya diinginkan oleh Minowara Toranaga. Tapi mungkin karena kejadian ini akan mendorong Toranaga mengambil jalan leluhurnya. Toranaga akan kembali bersaing dengan 5 panglima perang samurai dan berusaha untuk naik ke posisi shogun, gubernur militer Jepang, posisi yang kosong sejak tahun 1573. Pastor Domingo juga menyoroti pengaturan perdagangan yang sedang berlangsung. Karena Jepang dan Tiongkok tidak mau bernegosiasi satu sama lain, Portugis bertindak sebagai perantara. Kapal hitam Portugis yang ditempatkan di Makau membawa sebagian besar bisnis yang menghasilkan banyak keuntungan. Keuntungan besar dari perdagangan sutra antara Tiongkok dan Jepang kembali ke Eropa menggunakan pangkalan militer rahasia di Makau. Mendiang Taiko mencoba menghentikan pengaturan perdagangan ini, tetapi Serikat Katolik Yesus menghasut pemberontakan untuk menghentikan upaya Taiko. Serikat Katolik Yesus menggunakan pangkalan militer rahasia di Makau yang dijaga oleh tentara Jepang menjadi Ronin yang masuk agama Katolik yang diperintah oleh gereja Portugis untuk menyelundupkan senjata ke Jepang menghasut pemberontakan melawan Taiko. Pastor Domingo juga memberitahu John kalau saat ini Toranaga sudah kalah dan kapal hitam Portugis sudah mengambil alih. Sedangkan mengenai pangkalan rahasia di Makau, sampai saat ini para penguasa di Jepang tidak ada yang mengetahui hal ini. John mendapatkan petunjuk bagaimana caranya agar bisa bertahan hidup di Jepang, adalah memberitahu petinggi Jepang tentang pangkalan rahasia Portugis di Makau. Keesokan paginya, para bupati bertemu untuk membahas masalah yang penting. Saat itu Ishido membahas menantu Toranaga yang sudah melahirkan, dan hal ini membuat Lady Ochiba akan segera kembali ke kastil Osaka. Saat itu Sugiyama mengatakan kalau Toranaga akan menerima takdirnya, dan semua ini berkat kepemimpinan Ishido. Ternyata para dewan ini menganggap Toranaga sebagai ancaman dan memastikan kalau rezim leluhur Minowara Toranaga harus diakhiri. Tapi saat Ishido meminta pemungutan suara mengenai pemakzulan Toranaga, sesuai prediksi Toranaga, kalau Kiyama dan Ohno akan menunda pemungutan suara dan lebih memprioritaskan tentang eksekusi John Blackthorne. Alasannya adalah karena ada cerita kalau Barbarian ini sudah membantai umat Katolik dan buktinya dalam bentuk jurnal dan sudah disimpan oleh para pastor Portugis. Lalu Kiyama meminta kalau Barbarian harus dieksekusi sebelum pemungutan suara pemakzulan Toranaga. Lalu Ishido mengatakan kalau para dewan saat ini melihat seperti cara pandang Toranaga, yaitu seperti birokrat. Saat para dewan mengesahkan dokumen-dokumen, Toranaga meremehkan peraturan para dewan kastil Osaka dan memanfaatkan keberadaan Barbarian untuk melawan para dewan. Tapi Kiyama menyela kalau Barbarian itu sudah menghina Tuhannya. Ishido mempertanyakan apakah Kiyama dan Ohno akan tetap setia pada Tuhan ini jika bukan karena kekayaan yang diberikan oleh para pastor itu. Ishido tetap meminta lebih dulu agar pemungutan suara pemakzulan Toranaga segera dilaksanakan. Tapi Ohno menyela dan memaksa kalau Barbarian sesat itu harus dieksekusi lebih dulu. Hal itu membuat Ishido terdiam. Mereka menemui jalan buntu dan hal itu sudah memberi Toranaga waktu yang berharga. Di pelabuhan, Kapten Ferreira yang memimpin kapal hitam menekan Pastor Martin agar segera mendapatkan izin kapal meninggalkan pantai Jepang. Toranaga selaku petinggi hubungan luar negeri lah yang harus memberikan izin itu. Sementara itu, Ishido pergi mengunjungi Yabushige di luar kastil. Ternyata Ishido adalah mantan jenderal perang Yabushige dan kedua pria ini memiliki persahabatan yang erat. Hal ini mendorong mereka untuk berbicara lebih bebas. Ishido menyinggung kenapa Yabushige menyatakan kesetiaannya pada Minowara itu. Ishido menganggap Toranaga itu nggak tahu terima kasih. Lalu Ishido menanyakan tentang Anjin yang sudah dibawa Yabushige ke Osaka. Yabushige mengatakan kalau Anjin itu hanya bajak laut biasa. Ishido mempertanyakan apa yang dilihat Toranaga dari Anjin itu. Yabushige menjawab, kemungkinan dari barang yang dibawa oleh Anjin itu seperti 20 meriam dan 500 senjata. Kalau hanya itu, Ishido mengklaim Jepang juga sudah memilikinya. Yabushige menambahkan kalau Anjin benci kepada Portugis. Toranaga percaya kalau Dewan Kristen akan menjadi musuh Jepang. Tapi Ishido membantah itu karena anggota Dewan saat ini sudah bersatu. Lalu Yabushige melanjutkan perkataannya kalau Toranaga dimakzulkan dan mati,
maka Ishido akan menjadi penguasa tertinggi. Tapi selanjutnya Ishido akan bersaing dengan Kiyama dan Ohno dengan pendukung Kristen Katolik mereka. Dan dipastikan Ishido akan kalah perang. Tapi jika Ishido memiliki barbarian ini dan seorang bawahan yang mengendalikannya, keadaannya mungkin berbeda. Tapi Ishido mengatakan kalau dirinya sudah menandatangani perintah eksekusi untuk Anjin. Yabushige sudah menebaknya kalau para dewan Kristen Katolik itu sudah mendesak Ishido. Di tempat penjara, John mendapatkan giliran untuk dieksekusi. John dibawa ke tempat yang sepi untuk dieksekusi, tapi para bandit lokal membunuh orang-orang yang membawa John. Yabushige menyelamatkan John, lalu Yabushige membawa John ke Toranaga. Dan Mariko ditugaskan menjadi penerjemah untuk John saat menyampaikan semua perkataan John. Saat itu, Toranaga mengatakan kalau Tuan Muda Yeiichiro Nakamura ingin tahu mengenai negara barbarian, penguasa, dan adat istiadatnya. Lalu John menjelaskan kalau negaranya bukanlah musuh Jepang dan Ratu Kristen Protestannya ingin bersahabat. Toranaga ingin John menggambar di pasir peta dunia yang diketahui oleh John. John menggambar kalau bumi itu bulat seperti buah. Lalu John menunjukkan posisi Inggris dan Jepang. Erasmus datang ke Jepang melalui Selat Magellan karena orang Portugis dan Spanyol merahasiakan negara ini. Erasmus melewati Selat Magellan untuk menghindari pangkalan Portugis di Makau. Dan di Makau itu, Portugis mempekerjakan tentara bayaran dari Jepang yang disebut dengan Ronin. Pangkalan Portugis di Makau ini adalah benteng Katolik rahasia untuk menyelundupkan senjata, dipekerjakan selama pemberontakan beberapa tahun yang lalu. Toranaga langsung meminta detail peta dan tandai semua pangkalan Portugis. Karena memiliki musuh yang sama, kemudian John mulai membocorkan semua rahasia dari buku hariannya kepada Toranaga. John menjelaskan kalau Spanyol dan Portugis sudah membagi dua dunia baru. Mereka membuat perjanjian puluhan tahun yang lalu untuk membagi tanah yang belum ditemukan atau dunia baru. Dan negara Jepang masuk bagian Portugal dan Portugal sudah mengklaim Jepang miliknya. John mengatakan kalau semua sudah tertulis di dokumen legal. Kalau Raja Spanyol dan Raja Portugal berhak untuk mengklaim negeri non-Katolik yang mereka temukan dan mengganti pemerintahan Jepang dengan aturan Katolik. Toranaga dan anggota istana lainnya tercengang. Toranaga bertanya apa tujuan John ke Jepang. Tujuan John adalah untuk mengalahkan musuh bersama. Tapi Toranaga mengatakan kalau John harus membatalkan perang ini karena kalah jumlah dan tidak ada harapan. Tapi saat itu John menjawab jika dirinya menang. Toranaga terkesan dengan rasa percaya diri John. Lalu, Toranaga menginstruksikan John untuk ditempatkan di Istana Barat pada malam itu. Hal ini adalah rencana untuk menjebak mata-mata di jajaran Kastel Osaka yang bekerja untuk gereja. Kemudian Mariko mengantarkan John ke Istana Barat, kamar utama milik Toranaga. Di sisi ruangan itu, John melihat baju zirah shogun terpajang di sana. Saat itu, John juga mengatakan kalau Mariko harus mempertimbangkan motif para pastor Portugis ini, karena Toranaga dalam bahaya. Lalu berikutnya, Toranaga bertemu dengan Pastor Martin yang meminta izin jalan untuk kapal hitam Portugis meninggalkan Osaka. Tapi saat itu Toranaga membicarakan tentang keuntungan kedua negara, karena banyak yang tidak diketahui oleh Toranaga, dan sepertinya barbarian itu mengetahui banyak hal. Jadi, untuk sementara, kapal hitam Portugis tidak diizinkan meninggalkan pelabuhan Osaka. Hal itu membuat para petinggi gereja Katolik kesal dan meminta salah satu dewan Kristen Katolik, Kiyama, menyelesaikan masalah ini. Malam itu, seorang pembunuh dikirim oleh Kiyama ke Kastil Osaka. Pembunuh itu adalah salah satu pelayan. Pembunuh itu memasuki kamar Anjin. Toranaga menebas punggung pembunuh itu. Lalu John datang membantu Toranaga. Saat itu, Toranaga mengatakan kalau pelayan itu datang untuk membunuh John dan bukan Toranaga. Toranaga menjadikan John pion yang lebih penting dalam permainan politik ini. Keesokan harinya, Yabushige menulis surat wasiat karena yakin akan dihukum mati oleh Toranaga. Lalu Yabushige dipanggil untuk menghadap Toranaga, membicarakan tentang percobaan pembunuhan kepada John Blackthorne. Toranaga dengan dingin bertanya kepada Yabushige, apa itu organisasi Serikat Amitabha? Yabushige menjawab kalau itu adalah kelompok pembunuh yang sudah disumpah dengan sumpah Buddha Amitabha tersuci. Toranaga menanyakan berapa harga yang diberikan Yabushige untuk membunuh Toranaga.
Yabushige tidak menjawab dan memilih mati. Ini adalah momen menyedihkan di mana Toranaga saat ini sedang mencari sekutu. Toranaga mendengar kalau Ishido tempo hari mengunjungi Yabushige. Toranaga mempertanyakan apa yang ditawarkan Ishido pada Yabushige. Yabushige menjawab kalau Ishido menawarinya kursi di dewan jika Yabushige memihak Ishido melawan Toranaga. Tapi bukan itu yang diharapkan oleh Yabushige. Yabushige hanya meminta provinsi Suruga untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Lalu Toranaga mengatakan akan membiarkan Yabushige menguasai provinsi Suruga, tapi Yabushige harus mengantar John Blackthorn, Lady Kiri, dan sebagian klan Toranaga ke Ajiro. Di markas Serikat Kristen Katolik, Kapten Ferreira semakin cemas setiap hari. Martin meminta maaf pada Kapten Ferreira kalau kapal hitam Portugis tidak diizinkan untuk berlayar, karena Toranaga mengetahui adanya profit yang besar dari monopoli perdagangan Tiongkok yang dilakukan oleh Portugis. Serikat Kristen Katolik diundang untuk memberi laporan nilai tukar perdagangan Portugis. Tapi saat itu Kapten Ferreira nggak terima, karena para pedagang Portugis yang menghasilkan profitnya. Maka Kapten Ferreira dan para pedagangnya yang seharusnya membuat syaratnya. Tapi Martin mengingatkan Kapten Ferreira kalau Portugis berada di Jepang atas izin penguasa Jepang. Dan jika Toranaga tidak mendapatkan laporan ini, kapal hitam Portugis tidak akan dapat izin pergi dari Osaka. Namun Kapten Ferreira nggak peduli dan tetap akan berlayar karena Ferreira tidak bekerja di bawah gereja tapi bekerja pada kerajaan Portugis. Dan Ferreira juga menginginkan gereja segera membereskan barbarian itu. Lalu Ferreira mengatakan pada Rodriguez kalau kapal hitam akan berlayar malam ini walaupun tidak ada izin. Tapi Rodriguez mengatakan kalau nggak dapat izin, kapal hitam nggak bisa ke Jepang lagi bro. Ferreira mengatakan semua ini karena barbarian itu. Rodriguez terkejut karena John masih hidup. Di kastil Osaka, John Blackthorn diobati oleh dokter karena lukanya yang didapatkan semalam saat melawan pembunuh. John meminta informasi dari Mariko tentang pembunuh itu. Mariko mengatakan kalau pembunuh itu berasal dari sekte yang berbahaya dan sudah bertahun-tahun menjadi pelayan di kastil Osaka. Ini adalah hal yang disayangkan. John menggerutu, pasti para pastor Portugis itu yang sudah membayar pelayan itu. Kemudian suami Mariko yaitu Toda Buntaro datang dan menyampaikan pesan kalau klan Toranaga dengan Anjin akan berangkat ke Ajiro. Sementara itu Usami Fuji menerima Abu suami dan anaknya, dan Toda Hiromatsu menyampaikan perintah dari Toranaga agar Fuji ikut kelompok klan kembali ke Ajiro. Lalu di persiapan keberangkatan ke Ajiro, Yabushige memerintahkan prajurit yang mengawal perjalanan ke Ajiro untuk tetap waspada karena banyak yang ingin membunuh Anjin. Saat itu Toda Buntaro menanyakan tentang Toranaga pada Yoshi Nagakado, sedangkan Yabushige merobek surat wasiatnya. Saat itu Yabushige meminta Mariko agar meminta Anjin berada di belakang tandu untuk mempermudah pengawasan. Lalu Hiromatsu mengatur rombongan dan menunggu Lady Kiri no Kata yang juga akan ikut ke Ajiro. Shizu no Kata yang sedang hamil ingin ikut tapi Lady Kiri tidak membawanya dan meminta Shizu tetap di kastil Osaka. Saat rombongan bersiap untuk berangkat, Ishido tiba-tiba sudah ada di gerbang. Menurut protokol yang sudah disepakati dengan Toranaga, ketika seseorang dari kalangan atas akan meninggalkan kastil Osaka, pemberitahuan harus diberikan kepada dewan sehari sebelum keberangkatan. Tapi Yoshi Nagakado bersikeras kalau Lady Kiri bukan tahanan yang harus membuat laporan. Ishido hanya menegakkan aturan ini dan meminta Jozun, salah satu samurai setia dari klan Kelebu, untuk memeriksa tandu. Yoshi Nagakado mencegahnya. Lalu Toda Hiromatsu muncul dan mengatakan kalau Ishido dan Jozun boleh memeriksa masing-masing dari tandu itu. Tandu pertama berisi Usami Fuji, tandu kedua berisi Lady Kiri no Kata. Kemudian Ishido memerintahkan Jozun untuk mengantar rombongan tandu Lady Kiri no Kata. Tapi Shizu no Kata yang sedang hamil mengerang kesakitan mengalami kontraksi sehingga semua mata memusatkan perhatian pada Shizu. Hal ini memberikan Toranaga dan Lady Kiri no Kata cukup waktu untuk bertukar tempat. Saat itu hanya John, Mariko, dan para pengawal di sekitar tandu Lady Kiri yang menyadari tipu daya itu. Saat itu Jozun mengobrol dengan Yabushige kalau Ishido terkejut dengan keberangkatan mendadak dari rombongan Lady Kiri no Kata. Yabushige hanya memenuhi janjinya pada Toranaga kalau Yabushige akan mengantar rombongan Lady Kiri ke Ajiro. Sementara itu di kastil Osaka, Hiromatsu mendatangi Shizu dan Kiri. Mereka berdoa agar semua rencana berjalan dengan lancar. Di perjalanan, John dan Mariko mengetahuinya. Mariko menjelaskan kepada John kalau jika Toranaga sampai diketahui, semua anggota rombongan Lady Kiri akan dihukum mati.
Lalu tiba-tiba rombongan ini mengalami masalah karena penjaga gerbang tidak mengizinkan rombongan melanjutkan perjalanan walaupun sudah mendapat izin dari Isidore. Penjaga gerbang kembali memeriksa Tando. John menyadari betapa mendesaknya situasi ini karena pemeriksaan ini akan membuat Toranaga diketahui, guys. John bertindak dengan menimbulkan keributan, berteriak tentang privasi perempuan untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Keributan itu terjadi sampai Jozun datang melerai mereka dan mengatakan kalau Isidore memerintahkan rombongan menuju pelabuhan. Tampaknya saat itu Toda Buntaro tidak tahu kalau Tando itu bukan berisi Lady Kiri, tapi berisi Toranaga. Saat itu Buntaro mencemooh kelakuan John. Perjalanan rombongan berlanjut sampai malam hari. Wah, gila guys. Perjalanan panjang jalan kaki dan make kimono di hutan. Mungkin kalau di Indonesia itu make kemben ya. Lalu tiba-tiba perjalanan mereka terhenti karena serangan. John dan Mariko berlindung di balik pohon. Rombongan itu diserang oleh anak buah Kiyama. Bupati Kiyama sendiri datang untuk melihat John terbunuh. Malam itu, di tengah hujan anak panah, kedua Tando itu tergeletak di tanah sementara para prajurit berlindung di balik pepohonan. Mariko berlari untuk membantu Toranaga. Yoshi Nagakado terkejut karena ternyata ayahnya yang berada di dalam Tando. Begitupun juga Buntaro yang terkejut melihat Toranaga. Saat kehadiran Toranaga diketahui oleh semua bawahannya, muncul rasa tanggung jawab baru untuk melindungi Toranaga. Pertempuran sengit terjadi antara kedua faksi. Sementara itu Kiyama mendapat laporan kalau bawahan Isidore juga berada di sana. Kiyama tidak peduli dan memastikan harus menghabisi semuanya termasuk bawahan Isidore. Tapi setelah bawahan Isidore mengetahui kalau Toranaga ada di rombongan Kirinokata, Jozun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Toranaga. Toranaga dan Nagakado bertarung dengan anak buah Jozun, dan Mariko datang membantu dengan tombaknya, diikuti oleh John. Dari atas, Kiyama melihat kalau rombongan Kirinokata dan rombongan Isidore saling bertarung sendiri. Kiyama nggak tahu kalau Toranaga menggantikan Lady Kiri dalam rombongan itu. Yabushige membantu Toranaga dan meminta pemberitahuan rencana Toranaga. Rencana yang rapi guys, sampai bawahan dan putra Toranaga sendiri nggak tahu, apalagi Yabushige yang abu-abu. Lalu Yabushige mengawal ke pantai, sedangkan Buntaro dan samurai lainnya bertahan untuk menahan musuh. Kemudian Kiyama memberitahu orang-orang pelabuhan kalau rombongan Anjin menuju pelabuhan. John dan Mariko lebih dulu menyusup ke pelabuhan, dan John mengenali beberapa mantan krunya yang tinggal di sekitar pantai. Melalui bantuan mereka, John, Mariko, Toranaga, Nagakado, Yabushige, dan sisa pengawal menuju kapal besar menggunakan sampan. Lalu, seluruh penduduk desa di sekitar pelabuhan bergerak untuk menangkap Toranaga. Buntaro bertahan di pinggir dermaga, bertempur dengan prajurit dan penduduk desa. Walaupun John ingin kembali, mereka tidak bisa kembali untuk menyelamatkan Buntaro. Nyawa Buntaro harus dikorbankan. Buntaro menerimanya dengan hormat dan Toranaga menanggapinya dengan rasa hormat yang sama dan mengakui tindakan keberanian Buntaro. Mariko hanya tertegun. Mereka sudah menaiki kapal besar, tapi saat itu John melihat keanehan di kejauhan karena begitu banyak kapal kecil nelayan menutup jalan. Tentara bayaran Kiyama telah membuat blokade menggunakan perahu. Di pinggir pantai, Jazun melapor pada Isidore kalau Toranaga selama ini sudah bersama rombongan Kirinokata. Yabushige sudah mengkhianati Isidore, tapi saat itu Isidore melihat orang-orang Kiyama dengan perahu kecilnya sedang memblokir jalan kapal. Di atas kapal, John mempertanyakan jika kapal Jepang ini menerobos kapal-kapal kecil itu, pasti kapal Jepang ini akan tenggelam. Lalu John menyarankan agar mereka mendekati kapal hitam Portugis itu, karena kapal hitam itu yang mampu bertahan dari serangan. Dan Toranaga akan bernegosiasi dengan Kapten Ferreira. Toranaga naik ke kapal dan menawarkan kesepakatan izin pergi dagang meninggalkan Osaka, tapi Ferreira meminta lebih. Lalu Toranaga menambahkan saat kapal hitam berangkat dari Makau, Toranaga akan memberikan 10.000 koin perak untuk berinvestasi dalam perdagangan sutra, dan separuh profit akan menjadi milik Ferreira. Selanjutnya yang terpenting adalah Toranaga akan mengizinkan pembangunan gereja Katolik di Edo.
Namun sebagai gantinya, Toranaga membutuhkan bantuan gereja agar Dewan Kiyama dan Ohno berpihak pada Toranaga. Ini adalah politik, guys. Tapi saat itu Pastor Paul Dalla Acqua berbicara dengan Martin kalau tidak bisa berpihak pada Toranaga, walaupun akan diberikan tempat membangun gereja Katolik di Edo. Karena Serikat Katolik tidak bisa mengendalikan Toranaga. Pastor Paul Dalla Acqua hanya meminta Martin agar terkesan bisa membantu Toranaga. Setelah bernegosiasi, Toranaga meminta kapal hitam menyingkirkan kapal-kapal kecil itu. Tapi Ferreira meminta Toranaga meninggalkan John di Osaka. Toranaga mengatakan kalau Anjin adalah tamunya. Lalu Martin menyerahkan jurnal milik John pada Toranaga. Kemudian Pastor Paul Dalla Acqua dan Martin turun dari kapal hitam. Saat itu Paul Dalla Acqua sudah memegang janji Toranaga mengizinkan pembangunan gereja di Edo. Dan Paul Dalla Acqua tidak akan membantu Toranaga berkoalisi dengan Dewan Kiyama dan Ohno karena Serikat Katolik sendiri juga ingin pemakzulan Toranaga. Kemudian yang diperbolehkan menaiki kapal hitam adalah sebagian rombongan dari Toranaga, kecuali John yang harus tinggal di kapal Jepang itu bersama beberapa kru kapal saja. Kapal hitam mulai menyiapkan layar dan mulai berangkat meninggalkan John. Tapi John bukanlah orang yang hanya duduk diam dan menunggu kematiannya. John meminta kapten kapal agar anak buahnya memukul genderang dan John akan menavigasi kapal. Kegigihan John menyemangati para kru kapal saat John berteriak pada mereka untuk mendayung sekuat tenaga agar bisa menyamai kecepatan kapal hitam. Yang mengejutkan semua orang, kapal Jepang itu hampir sejajar dengan kapal hitam. Rodriguez yang menavigasi kapal hitam Portugis terlibat saling mengolok dengan John. Namun mereka tetap berada di pihak yang berlawanan dalam perang ini. Kapal hitam melaju membuka jalan dan menghancurkan kapal-kapal kecil itu. Meskipun ancaman dari pasukan Kiyama sudah bisa dinetralkan, kapal Jepang itu terdesak langsung mengarah ke bebatuan. Ferreira menginstruksikan Rodriguez untuk menghancurkan kapal Jepang itu bersama dengan John dan krunya. Tapi Rodriguez memutuskan untuk tidak melakukannya dan memperlambat laju kapalnya, membiarkan kapal Jepang itu melaju dengan nyaris menabrak bebatuan. John dan krunya berhasil. Rodriguez mengalah karena John sudah menyelamatkan nyawanya di bebatuan. Hutang itu akhirnya lunas. Kemudian Toranaga mengatakan ucapan terima kasih pada Kapten Ferreira melalui terjemahan Mariko. Toranaga dan kelompoknya akan kembali ke kapal Jepangnya karena kapalnya juga berhasil keluar dari Osaka. Lalu di Kastil Osaka, para bupati berselisih. Ishida menegur Kiyama karena sifat impulsifnya. Karena Toranaga akan dimakzulkan beberapa hari lagi, John juga akan dieksekusi. Tapi sekarang Toranaga dan John telah berhasil melarikan diri dan tidak ada cara untuk membawa mereka kembali. Lalu Hiromatsu datang menyampaikan pesan yang menyatakan kalau Toranaga mengundurkan diri dari Dewan. Jadi saat ini posisi Dewan kelima kosong, dan tanpa kehadiran Dewan kelima, keempat Dewan ini tidak bisa mengambil suara untuk memutuskan apapun. Karena sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Taiko, semua keputusan harus ditetapkan oleh 5 anggota Dewan. Sudah dipastikan kalau para Dewan akan sibuk mencari pengganti Toranaga. Pukulan hebat ini merupakan ciri khas dari kecerdasan dan tipu daya Toranaga. Kemudian langkah selanjutnya adalah bukti kesiapan Toranaga dan garis keturunan Minowara. Toranaga akan pergi ke Edo dan menginstruksikan putranya yaitu Yoshi Nagakado membantu Yabushige untuk melatih resimen baru di Ajiro. Tapi saat itu Nagakado mengatakan kalau Yabushige itu berkomplot dengan Ishido dan jelas mengkhianati Toranaga. Saat itu Nagakado mempertanyakan kenapa ayahnya tidak percaya padanya. Toranaga hanya mengatakan kapan Nagakado akan mengerti. Nagakado mengira kalau dirinya dikelilingi oleh teman dan musuh, padahal Nagakado hanya sendiri di kehidupan ini. Secara tidak langsung, Toranaga meminta putranya bisa mengendalikan situasi dan mampu berdiri sendiri mengambil keputusan. Sementara itu, John mengaku kepada Mariko kalau John melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai ayah dan suami. John belum pernah melihat putrinya yang baru lahir sejak kelahirannya dan juga tidak mengabdi pada Ratu Inggris. John pergi berlayar atas kemauannya sendiri. John merasa betah berada di laut lepas, tanpa khawatir akan hari yang akan datang. Saat itu John juga berduka atas meninggalnya suami Mariko. Kemudian Toranaga datang dan mengucapkan terima kasih atas keberanian John Blackthorne di Osaka. Saat itu Toranaga memberitahu John kalau Toranaga mendapatkan jurnal dari pastor Serikat Katolik. Bukti John adalah bajak laut, kejahatan yang bisa dihukum dengan kematian. Tapi Toranaga menunda hal itu karena butuh waktu lama untuk menerjemahkannya.
Dan saat itu yang lebih penting adalah menghadapi perang. Toranaga meminta Jon agar Jon mengajari pasukan taktik perang dan penggunaan senjata berat. Jon tahu kalau Jon tidak memiliki pengalaman berperang, tetapi untuk bertahan hidup, Jon setuju untuk melakukannya. Tapi Jon menginginkan kalau awak kapal lamanya dikembalikan. Toranaga belum memutuskan hal itu, tapi menghargai keberanian Jon dengan memberikan Jon julukan sebagai Hatamoto, sebuah pangkat kehormatan dalam budaya Jepang. Kemudian, Jon mengajari Toranaga cara terjun ke laut. Lalu, pesan kedatangan rombongan Yabushige dan Toranaga sampai dan diterima oleh keponakan Yabushige, yaitu Omi di Ajiro. Omi sebagai pemimpin Ajiro diminta mempersiapkan desa untuk kedatangan Yabushige bersama dengan penguasa Kanto, Yoshi Toranaga. Persiapan berjalan dengan lancar. Sementara itu di kapal, Mariko menghadapi situasi yang sulit sejak Jon dipromosikan ke pangkat Hatamoto, gelar terhormat seperti daimyo, seorang pengikut dan patuh pada shogun. Mariko diminta Toranaga membujuk Fuji agar Fuji mau menjadi pendamping Jon Blackthorn selama 1 tahun. Tapi Fuji sangat menentang dan tidak mau melayani seorang barbarian. Tetapi Mariko mengingatkan Fuji akan kewajibannya kepada Toranaga. Karena hal inilah satu-satunya jalan ke depan untuk melanjutkan perjuangan suami dan keluarganya mengabdi pada Toranaga. Akhirnya Fuji menyanggupinya, tapi Mariko melapor pada Toranaga kalau Fuji hanya bisa melayani barbarian selama 6 bulan saja. Saat itu, Yabushige juga melaporkan kondisi di Ajiro. Dan keponakan Yabushige sudah mempersiapkan semua detailnya di Ajiro. Tapi saat itu Yoshi Nagakado mengatakan kalau mereka harus segera mempersiapkan pasukan sebelum para dewan menemukan pengganti ayahnya. Saat itu Yabushige terkejut karena mengetahui kalau Toranaga sudah mundur dari Dewan Bupati. Yabushige tidak menunjukkan keraguan dalam mengungkapkan pandangannya. Menurutnya Toranaga telah bunuh diri dengan mengambil keputusan itu, karena semua bawahan, sekutu, dan teman Toranaga akan hancur. Yabushige menyarankan Toranaga melakukan seppuku saja. Toranaga mengucapkan terima kasih. Tapi sampai perintah resmi tiba, Toranaga akan tetap hidup. Kemudian kapal Toranaga sudah mencapai pantai Ajiro saat pasukan samurai Yabushige yang berjumlah besar menyambut dan meneriakkan nama Yabushige. Namun, kegembiraan Yabushige hanya sesaat. Ketika Toranaga mulai berbicara, pidato Toranaga yang galak berwibawa menyemangati para samurai. Toranaga sangat yakin kalau perang akan segera terjadi dan mereka yang mengkhianati mendiang Taiko harus ditindak dengan tepat. Dan para samurai itu meneriakkan nama Toranaga. Lalu, Yoshi Nagakado menyampaikan kalau ayahnya harus segera meninggalkan Ajiro karena memiliki masalah yang mendesak. Yoshi Nagakado hanya mengatakan kalau Yabushige harus memperkuat pasukan sebelum Toranaga kembali. Kemudian Jon berkeliling mencari krunya karena penduduk desa tidak mengerti bahasa Portugis. Lalu saat itu Jon menemui Muraji dan meminta Muraji mengantarnya ke kapal Belandanya. Tapi saat itu ada pengawal yang menghalangi perahunya. Lalu Mariko datang dan menjelaskan kalau awak kapal maupun kapalnya kini sudah menjadi milik Toranaga. Dan awak kapal Jon juga sudah dibawa ke Edo untuk keselamatan mereka sendiri. Lalu Jon dibawa Mariko menuju ke tempat tinggal Jon sebagai Hatamoto. Jon diberikan kemewahan rumah besar, gaji besar, dan Fuji sebagai pendampingnya. Tapi sekali lagi Jon frustasi karena pada dasarnya keadaan ini hanya membuat Jon agar tetap di Ajiro sebagai tahanan, sementara Toranaga pergi. Jon kesal tetapi memahami kalau Jon tidak berdaya dalam situasi ini. Kebebasannya hanyalah sebuah lelucon dan berada di bawah kekuasaan Toranaga. Jon menolak menerima Fuji sebagai pasangan palsunya, tetapi Mariko menjelaskan kalau selama 6 bulan ke depan, Jon akan melakukan tugas melatih taktik tempur samurai Ajiro dan mengawini Usami Fuji terlepas dari bagaimana perasaan Jon. Kemudian malam itu Kashigi Omi, Jenderal Mata Satu, dan Yabushige membahas masalah yang akan terjadi. Jenderal Mata Satu mengatakan walaupun Yabushige menyelamatkan Toranaga di Osaka, Toranaga tidak menghormati Yabushige. Tapi Yabushige tetap santai dan menegur Omi karena tidak mampu menemukan mata-mata Toranaga di Ajiro.
Yabushige memang memiliki ambisi tersendiri, guys. Yabushige sudah mengeluh karena harus terlihat setia pada Toranaga, dan pastinya Ishido sudah mengira kalau Yabushige mengkhianati Ishido, lalu melatih resimen senjata dengan orang barbarian yang berpura-pura menjadi Hatamoto. Yabushige menyesalinya. Saat itu Kiko yang memainkan kecapi mendengar pembicaraan mereka. Lalu Omi menyarankan sebuah rencana matang untuk mendukung Yabushige. Selama Toranaga belum kembali ke Ajiro, senjata dan meriam Erasmus yang sudah disita adalah milik Yabushige. Jika Yabushige menawarkannya kepada Ishido sebagai hadiah, Yabushige mungkin bisa mendapatkan bantuan Ishido karena Toranaga akan dimakzulkan setelah anggota Dewan kelima dipilih. Di rumah Hatamoto, John merasa terganggu dengan Fuji yang selalu mengikutinya. Lalu Mariko datang dan menjelaskan kepada John mengapa Fuji diangkat menjadi pendampingnya. Fuji adalah keponakan mendiang suami Mariko. Fuji berbakat dan keturunan bangsawan. Tapi belum lama ini Fuji sudah kehilangan suami dan putranya karena hukuman mati. Suami Fuji sudah menghina Ishido dan hukuman harus diberikan untuk mencegah peperangan. Dan saat ini, baik Fuji maupun Mariko berkabung dengan cara melanjutkan pertarungan keluarga mereka yang sudah meninggal. John mencemooh aturan Jepang ini karena Fuji nggak bisa bertarung. Mariko menjelaskan kalau ayah Fuji bekerja untuk Toranaga. Kini Fuji melanjutkannya dengan menjadi istri John. Hal itu sudah memberikan Fuji tujuan hidup. Lalu Mariko meninggalkan John dengan senjatanya. Keesokan paginya terjadi konfrontasi lagi antara John dengan Omi. Omi menuntut John menyerahkan senjatanya, namun John menolak untuk mematuhinya. Mariko berusaha meredam emosi John dan meminta John menyerahkan senjatanya pada Fuji saja. Saat itu Fuji berteriak dengan tegas meminta senjata John. Kebuntuan terpecahkan, lalu John menyerahkan senjatanya pada Fuji. Dan Fuji langsung mengarahkan senjata itu ke Omi dan meminta Omi untuk pergi dari rumah John. Omi tidak punya pilihan selain menerima tuntutan Fuji karena hubungannya dengan Hiromatsu. Lalu John dan Mariko dipanggil oleh Yabushige ke lapangan yang luas. John ditugaskan untuk melatih taktik perang untuk pasukan Toranaga. Itulah kesepakatan yang memungkinkan John untuk hidup. John kebingungan karena John hanya sebagai navigator kapal di sepanjang hidupnya. John mencoba menceritakan perang Malta di masa lalu. Tapi Mariko menegurnya karena itu hanya cerita perang legenda di masa lalu. Saat Mariko meminta John menceritakan tentang perang yang pernah diikuti oleh John hanya terdiam. John berpikir keras dan menyarankan alternatif lain. Menurut John, taktik senjata api tak berguna jika dibandingkan seni peperangan laut orang Inggris. Karena kastil Osaka tidak mudah ditembus dengan pedang bahkan senapan, dan mengepung kastil Osaka juga membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tapi kalau menempatkan kapal Erasmus John dan meriamnya dalam jarak ribuan meter dan menghancurkan penghalang, pasukan Toranaga bisa menerobos tembok istana. Lalu John mendemonstrasikannya. John mengatakan kalau meriam itu bisa menembak dengan jarak yang sangat jauh dengan akurasi maksimal. Lalu setelah demonstrasi, semua skeptisme dihilangkan dan digantikan oleh optimisme. John mulai melatih resimen dalam pasukan ini selama beberapa minggu ke depan. Mariko yang diberi buku harian pribadi John oleh Toranaga sebelum Toranaga meninggalkan Ajiro, Mariko sudah membacanya. Mariko berbicara dengan John tentang kejahatan John terhadap orang-orang Portugis. Mariko mengatakan kalau Toranaga tidak akan bisa terbujuk oleh John untuk melawan Portugis. Tapi John mengatakan kalau saat ini mereka menghadapi musuh yang sama. Lalu tiba-tiba ada gempa bumi, guys. Mariko menjelaskan kalau John pasti akan mengalami kejadian alam di negara Jepang ini. Seperti gempa bumi, tsunami, lalu kebakaran desa dan kota. Itulah sebabnya rumah di Jepang dibangun secepat hancurnya. Karena kematian ada di mana-mana, di lautan ataupun di daratan. Sebelum John mencampuri politik di Jepang, Mariko hanya mengingatkan kalau manusia tidak bisa mengendalikan hidup dan mati. Lalu di tempat lain, Omi sedang bersama dengan Nona Kiko. Kiko mengatakan kalau seisi desa tidak tenang saat pamannya Omi ada di Ajiro. Tapi Omi mengatakan kalau Yabushige adalah pimpinan mereka. Dan desa ini makmur atau tidak itu tergantung pada Yabushige. Tapi Kiko menginginkan kalau Kashigi Omi yang menjadi pemimpin tertinggi di Ajiro. Di lapangan yang luas saat akan mendemonstrasikan meriam, seorang pengintai datang dan melaporkan kalau melihat Jozun membawa bendera Ishido
menuju ke arah mereka. Jozun mendatangi tempat itu, dan Yabusige datang menyapanya. Jozun menyampaikan surat permintaan yang meminta Yabusige untuk kembali ke Osaka dan menjelaskan tentang pengkhianatan Yabusige pada Ishido. Yabusige bersikeras kalau dirinya tidak tahu kalau Toranaga ada di dalam salah satu tandu itu. Saat itu Yabusige mendesak Jozun untuk bermalam di Ajiro satu malam saja untuk menyaksikan sendiri demonstrasi kemampuan meriam Anjin keesokan harinya. Yabusige mengatakan meriam barbarian itu bisa membuat Portugis ketakutan. Kalau Jozun gak terkesan, Yabusige siap menyerahkan dirinya ke Ishido. Karena hubungan Jozun dan Yabusige cukup baik, Jozun menyetujui permintaan itu. Lalu, Yabusige menghampiri Nagakado dan Omi dan mengatakan kalau dirinya dipanggil para dewan ke Osaka untuk bersumpah setia pada dewan. Tentu saja saat mengatakan pada Nagakado, Yabusige menolak panggilan itu karena Yabusige sudah setia pada Toranaga. Tapi saat Nagakado pergi, Yabusige berbicara pada Omi kalau Yabusige kesal dan menyesal karena bersama dengan Toranaga. Karena kalaupun pergi, Yabusige akan dipaksa sepuku. Yabusige nggak mau mati konyol. Berarti Jozun disuruh Yabusige menginap, itu hanya untuk menunda Yabusige jadi pergi apa enggak. Lalu Omi memiliki ide. Malam harinya di rumah John, saat makan malam, John ngobrol sama Mariko kalau Yabusige mendapat tekanan dari dewan. Dan karena menolak perintah dengan tetap bersama Toranaga, Yabusige akan dianggap sebagai buronan. Tapi jika kembali ke Osaka, Yabusige akan tetap dipaksa sepuku. Lalu saat itu John memuji Fuji melalui terjemahan Mariko. Dan John memberikan senjata berharganya pada Fuji sebagai hadiah. Lalu sebaliknya Fuji juga memberikan katana yang dipercayainya sebagai lambang kehormatan ayahnya pada John. Tampaknya Fuji sudah menerima John sebagai suaminya. Di tempat lain, untuk membantu pamannya, Kasigi Omi membuat rencana untuk memanipulasi Yoshi Nagakado. Nagakado selalu merasa kalau ayahnya masih menganggapnya sebagai anak kecil dan tidak pernah menghargai pendapat Nagakado. Kehadiran Jozun sudah mengusik ketenangan Nagakado. Nagakado bertindak untuk membela reputasi keluarganya. Nagakado akan memulai perang tanpa melaporkan ataupun persetujuan dari Toranaga. Malam itu di tempat lain, John dan Mariko berbagi perasaan mereka tentang diri mereka sendiri dan dunia di dekat sumber air panas. Mereka berdua adalah individu yang sangat mirip dalam hal pandangan dan perjalanan hidup. Mungkin percikan itulah yang memicu tindakan Mariko selanjutnya. Saat John sedang tidur di kamarnya, diam-diam Mariko menyelinap masuk dan mereka titik-titik guys. Namun keesokan paginya, saat John dan Fuji menikmati pagi, Mariko datang. John menyadarinya, tapi Mariko menolak untuk mengakui kalau malam itu dirinya yang masuk ke kamar John. Di lapangan luas, demonstrasi cara kerja meriam akan dimulai kembali dengan Jozun dan pasukannya yang akan menyaksikan demonstrasi itu. Saat itu demonstrasi akan dipimpin langsung oleh Nagakado, dan karena melihat jarak tembak meriam yang begitu jauh, Jozun meremehkannya. Tapi saat itu Nagakado menunggang kudanya ke pinggir dan mengatakan kalau kehadiran Jozun tidak bisa diterima. Dan Jozun juga telah menghina reputasi Toranaga. Nagakado mengeluarkan katananya. Lalu meriam-meriam itu ditembakkan ke arah Jozun dan anak buahnya guys. Jozun dan kelompoknya benar-benar dilenyapkan oleh serangan itu. Semua orang terkejut tidak terkecuali dengan Mariko yang mengatakan kalau ini adalah perang. Lalu kepala desa Muraji, tukang kebunnya John yaitu Ujiro, dan sebagian penduduk desa membersihkan mayat-mayat anak buah Ishido yang sudah hancur itu guys. Sebenarnya Ujiro gak ingin meriam dan pembunuhan ini terjadi di desa mereka. Tiba-tiba tanah mulai bergemuruh, ternyata ribuan pasukan besar sudah datang. Yoshi Toranaga sudah kembali. Saat itu Mariko terkejut karena Toda Buntaro masih hidup. Sementara itu di Kastil Osaka, para Dewan Bupati bertemu untuk membahas kedatangan Lady Uchiba yang sedang dalam perjalanan kembali ke Osaka. Saat itu Kiyama, Sugiyama, dan Ohno sepakat untuk memakzulkan Toranaga. Tapi Ishido mengatakan kalau pengunduran diri Toranaga sudah membuat pemakzulannya mustahil karena anggota dewan tidak lengkap. Mereka memerlukan anggota kelima untuk bisa mengambil keputusan.
Kemudian masing-masing Dewan Bupati menyarankan calonnya yang layak untuk mengisi kekosongan itu. Tapi masing-masing Dewan Bupati mempunyai alasan untuk tidak mempercayai calon-calon itu. Karena masing-masing Dewan Bupati tersinggung dengan komentar yang bertentangan dengan saran mereka, rapat itu pun berlahan-lahan dibubarkan. Lalu setelah rapat selesai, Isidore mendapatkan kiriman paket yang dibungkus dengan rapi. Paket itu ternyata berisi kepala Joseon, guys. Ini adalah pernyataan perang. Lalu di Ajiro, Mariko sedang bersama dengan Toranaga, melihat elang peliharaan Toranaga berburu burung pegar. Saat itu Toranaga membicarakan tentang keajaiban Buntaro yang masih hidup. Saat di pelabuhan Osaka, Buntaro dibantu oleh sekelompok Ronin melarikan diri. Tapi saat mereka tiba di Edo, hanya 2 orang yang tersisa. Saat itu, Mariko hanya diam aja dan menyerahkan laporan catatan perihal perkataan dan tindakan Anjin selama Toranaga pergi. Lalu Toranaga meminta Mariko agar tetap di rumah Anjin untuk terus menjadi penerjemah. Toranaga juga sudah menyuruh Buntaro, suami Mariko, agar pindah juga ke rumah Anjin. Toranaga nggak tahu kalau ada hubungan aneh antara John dan Mariko, guys. Apalagi sekarang ditambah Buntaro. Lalu Toranaga menanyakan apakah Nagakado yang memiliki ide membunuh Joseon. Karena dengan terbunuh Joseon, Isidore bisa memanfaatkan ini sebagai dalih untuk memulai perang. Tapi Mariko tidak tahu itu ide siapa, guys. Kemudian Nagakado datang menyerahkan elang dan burung pegar ke ayahnya. Dan Toranaga menyerahkan burung pegar itu pada Mariko sebagai hadiah untuk John. Setelah Mariko pergi, Toranaga menegur putranya karena berpikir begitu impulsif. Karena Nagakado tidak memikirkan tindakannya membunuh Joseon sama dengan menuruti perintah Yabushige. Atau menuruti keponakan Yabushige yaitu Kashigeomi, yang sudah menipu Nagakado sampai bertindak bodoh. Dengan mudahnya, Nagakado masuk perangkap mereka, jinak dalam genggaman orang lain, seperti elang tanpa keindahan. Toranaga menggunakan elangnya sebagai metafora. Semua pria itu seperti elang, ada yang terbang langsung dari genggaman, membunuh apapun yang bergerak. Ada yang malas dan tergoda oleh bujukan, tapi elang bisa dijinakan. Belajarlah menerbangkannya pada waktu yang tepat. Dan mereka akan melakukan perburuan untuk Nagakado. Toranaga akan mencabut komando Nagakado atas resimen meriam sampai Nagakado bisa memahami semua. Sementara itu John Blackthorn kembali ke rumah dengan membawa burung pegar, pemberian Toranaga. Di depan Fuji dan para pelayannya, John bermonolog dalam bahasa Inggris tentang bagaimana daging harus dibiarkan matang, yaitu dengan menggantungnya pada pengait di bawah atap. Saat itu Mariko tidak ada di sana untuk menerjemahkan itu. Jadi Fuji mencoba bertanya kepada Anjin apakah burung pegar itu akan berbau busuk. John mengangguk kalau burung pegar itu akan berbau. Tapi John memerintahkan mereka untuk tidak menyentuhnya. Kalau ada yang menyentuh burung pegar itu, berarti mati. Karena hal itulah di dapur, Fuji meminta para pelayan agar memesan pisau dan peralatan baru hanya untuk digunakan oleh Anjin. Jadi apapun yang dipakai oleh Anjin, pastikan kalau Anjin tidak menyentuh makanan mereka. Bahkan kalau bisa, koki juga harus berbeda. Lalu, Fuji terkejut karena kehadiran pamannya yaitu Buntaro di tempat itu. Buntaro menanyakan tentang Mariko dan Fuji mengatakan kalau Mariko ada di camp Toranaga. Buntaro mengomel kesal karena mulai hari ini Buntaro bersama Mariko tinggal di rumah Anjin. Buntaro juga menghina Fuji karena melayani dan menjadi pendamping orang barbar. Fuji mengatakan memang Fuji saat ini sudah menjadi istri Anjin, tapi Anjin lebih memilih pelayanan dari wanita lain. Lalu Buntaro pergi dan berjanji akan kembali saat makan malam. Sementara itu di camp pelatihan, Yabushige membual pada Toranaga tentang seberapa baik pelatihan meriam itu berjalan. Toranaga ingin melihat sesi latihan dari jarak jauh, mengingat apa yang terjadi pada Joseon. Lalu Toranaga mengungkit tentang Joseon yang akan membawa Yabushige agar Yabushige ke Osaka untuk berjanji setia pada Ishido. Dan Toranaga menuduh Yabushige memanipulasi putranya untuk membunuh Joseon dan anak buahnya, agar Yabushige bisa menunda responnya pada Ishido dan terus memanipulasi kedua pihak. Tapi Yabushige tetap mengatakan kalau Nagakado yang bertindak sendiri. Toranaga nggak percaya karena Nagakado tidak cukup pintar untuk memikirkan ide seperti itu. Lalu Yabushige beralih ke keponakannya yaitu Omi yang mungkin memberikan ide itu pada Nagakado. Dan Yabushige berjanji untuk mendisiplinkan Omi.
Tapi Toranaga malah memuji Kasige Omi. Toranaga mengatakan kalau pasukan Toranaga akan kalah jika menyerang benteng Osaka. Tetapi berkat Omi, para dewan di Osaka pasti tersinggung dan dipastikan akan menyerang Toranaga. Mudahnya pasukan Toranaga akan bertahan dan bisa mengurangi jumlah musuh. Lalu Toranaga meminta Yabushige memberitahu keponakannya kalau Toranaga sudah memberikan jabatan komando artileri Anjin pada Kasige Omi. Setelah itu Yabushige marah-marah karena masih mencari mata-mata Toranaga yang mengetahui isi surat yang dikirimkan Ishido kepadanya. Yabushige menggeledah sebuah rumah tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Lalu Yabushige memberitahu Omi kalau Toranaga menjadikan Omi sebagai komando resimen meriam Anjin. Tapi Omi malah mengatakan akan menyerahkan komando itu pada Yabushige. Tapi Yabushige tambah marah dan menyuruh Omi agar segera menemukan mata-mata Toranaga itu. Lalu Yabushige meminta salah satu samurai topnya, yaitu Igarashi Yoshitomo Shimata I, agar pergi ke Osaka untuk memperbaiki hubungan dengan Ishido. Di rumah John, lalat berdengung di sekitar burung pegar, membuat pemandangan menjadi menjijikan dan berbau bangkai. Siapapun akan menjauhi taman di rumah ini. Saat itu Fuji dan Mariko lagi ngobrol kalau mereka sedang dikutuk karena Anjin mencemari dapur dan Buntaro suaminya Mariko kembali dari kematian. Fuji mempertanyakan apakah Anjin dalam bahaya. Mariko bertanya kenapa Anjin dalam bahaya. Kemudian John datang mempertanyakan apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut Buntaro di rumah ini. Mariko menjawab agar John menjadi tuan rumah yang baik. Lalu John ke taman melihat tukang kebun Uijiro yang sedang meletakkan batu besar sebagai hiasan. Kemudian saat Buntaro sudah datang, John menyambutnya dalam bahasa Jepang dan memanggilnya Tuan Buntaro. Tapi John dikoreksi Mariko kalau panggilan Buntaro hanya untuk orang terdekat saja. Jadi John harus memanggil Buntaro dengan sebutan Toda saja. John mengatakan kalau senang Toda Buntaro bisa melihat demonstrasi resimen meriam. Tapi Toda Buntaro dengan percaya diri menjawab kalau busur anak panahnya lebih efektif daripada meriam apapun. Saat makan malam, John sudah menyuruh juru masak menyiapkan sup kelinci Inggris untuk acara istimewa ini. Tapi tidak ada seorang pun yang mau mencobanya. Akhirnya John bergabung dengan yang lain memakan masakan Jepang saja. Saat itu, Toda Buntaro mengolok-olok cara makan John dan Mariko menerjemahkannya dengan baik kalau John menikmati makanannya. Suasana menjadi sedikit panas. John dan Toda Buntaro bertanding menyeruput mie. Lalu saat Toda Buntaro meminum sake dari cangkir kecil, John berkomentar kalau di tempat asalnya hanya wanita yang minum dari cangkir kecil. Mariko mulai menjelaskan mengapa cangkir sake berukuran kecil. Namun John mengosongkan mangkuk mie-nya dan mengisinya hingga penuh dengan sake. John meminum sake dari mangkuknya dan Toda Buntaro melakukan hal yang sama. Lalu Fuji pergi ke dapur memerintahkan para pelayan untuk berpura-pura kehabisan sake jika Anjin meminta lebih banyak. Fuji juga memerintahkan para pelayan membuang semua rebusan kelinci yang baunya menyengat itu. Saat Fuji kembali ke ruang makan, John dan Toda Buntaro sudah sama-sama mabuk. John meminta Toda Buntaro menceritakan kisah kepahlawanannya. Tapi Toda Buntaro mengatakan kalau kepahlawanan hanyalah untuk orang mati dan cerita untuk anak-anak. Lalu Toda Buntaro yang berbalik menanyakan agar John bercerita tentang pertempurannya. Tapi John menolak dan malah memperagakan gerakan busur dan anak panah yang ditembakkan. Melihat itu, Toda Buntaro memanggil pelayannya untuk membawa busur dan panahnya. Secara tidak terduga, Toda Buntaro mengarahkan busur anak panah itu di depan wajah istrinya. Saat itu, Toda Buntaro menyuruh John memilih tiang kiri atau kanan gerbang tamannya. Menegangkan sekali, guys. John menyuruh Mariko pindah, tapi Mariko tetap berada di tempatnya. Mariko sama sekali tidak bergeming saat anak panah suaminya melesat melewati di depan hidungnya, menembus dinding soji, membuat lubang di kertas. Lalu Toda Buntaro menarik sekali lagi anak panah lainnya, guys. Anak panah kembali melesat mengikuti jalur yang sama persis, menembus lubang tanpa memperlebarnya, guys. Wow, apakah ini kehebatan anak panah Buntaro? Ketika semua selesai, John ingin Mariko memberitahu suaminya kalau John memahami di negara ini seperti negaranya, kalau istri adalah properti seorang pria. Tapi John lebih percaya kalau seorang istri itu sudah sepantasnya diperlakukan lebih baik. Mariko menerjemahkannya, tapi Toda Buntaro menanggapinya dengan tertawa. Dan Toda Buntaro memerintahkan Mariko agar menceritakan sejarah keluarganya Mariko yang sudah dilupakannya. Akhirnya, Mariko menceritakannya. Mariko adalah putri mendiang Akechi Jinsai, dan Akechi Jinsai sudah membunuh penguasa korup Jepang sebelum Taiko terakhir.
Akechi Jinsai membunuh penguasa korup Jepang karena cinta pada wilayahnya. Tetapi sebagai konsekuensinya, Akechi Jinsai diburu, lalu ibu, saudara laki-laki, dan saudara perempuan Mariko semuanya dieksekusi sebelum Akechi Jinsai dipaksa melakukan seppuku. Saat itu Mariko baru saja menikah dan tidak diizinkan untuk berperang. Kemudian setiap tahun pada peringatan pembunuhan keluarga Mariko, Mariko meminta suaminya agar mengizinkannya bunuh diri melawan ketidakadilan ini. Tapi Mariko tidak bisa berbuat apa-apa karena suaminya memerintahkannya untuk tetap hidup. Mariko meminta John agar mengingat pagar beruas 8. Lalu Mariko meninggalkan ruangan itu. Mariko mengabaikan Toda Buntaro saat Toda Buntaro berteriak tidak mengizinkan Mariko pergi. Lalu di tengah malam, John terbangun oleh suara Mariko dan Toda Buntaro yang saling berteriak. John mencoba mengabaikannya dan kembali tidur, tapi tidak bisa begitu John mendengar pertengkaran mereka menjadi fisik. John bergegas ke kamar mereka tapi menemukan Fuji menjaganya. John memerintahkan Fuji agar menyingkir. John membuka sojinya dan menemukan Mariko sendirian berlutut di lantai dengan bibir berdarah. Mariko malu karena John melihatnya seperti ini. Lalu Mariko mengusir mereka. Saat itu John bergegas keluar rumah dengan membawa pistolnya, melihat Buntaro dan memerintahkan Buntaro agar berhenti. Buntaro menurutinya, melepas sandalnya, menaruh katananya, berlutut di tanah dan meminta maaf karena sudah mengganggu kedamaian rumah Anjin. Buntaro menyalahkan Sake atas perilakunya. Akhirnya John kembali ke kebunnya, memperhatikan untuk pertama kalinya kedua anak panah itu bersarang sempurna di tiang kanan gerbangnya, guys. Wow. Kemudian keesokan harinya, kepala desa Muraji bertemu dengan Naga Kado. Lalu mereka bertemu dengan Toranaga di sebuah tempat seperti kandang merpati yang sangat rahasia. Di tempat itu, Toranaga mengatakan kalau Yabushige sedang memburu mata-mata di desa Ajiro dan Muraji ingin menyerahkan diri. Tapi Toranaga mengingatkan kalau nama asli Muraji adalah Tonomoto Akinao, samurainya Toranaga yang sudah lama mengabdi dan berharga. Toranaga nggak ingin Muraji menyerahkan diri. Toranaga ingin Muraji tetap menjadi mata-matanya dan menyarankan agar Muraji mencari mata-mata lain untuk diburu oleh Yabushige. Di rumah John, para pelayan sedang meributkan bau kematian burung pegar. Anak panah menembus dinding dan kondisi ini sudah digosipkan oleh penduduk kalau ada tatarigami di rumah John. Tapi saat itu John sedang kebingungan mencari Mariko. Fuji bertanya pada John apakah mereka bisa menyingkirkan burung membusuk itu. Saat itu John gak ngerti bahasa Jepang dan pergi mencari Mariko. Hujan salju mulai turun saat John menemukan Mariko di tebing menghadap laut. Mariko mengatakan kalau John dan dirinya tidak boleh terlihat bersama. Tapi John tahu kalau Mariko sebenarnya tidak ingin bersama dengan suaminya. Tapi Mariko menganggap John gak mengerti apapun. Saat itu Mariko melihat katana milik ayah Fuji yang dibawa oleh John. Dan Mariko mengatakan kebenaran tentang katana itu. Fuji selama ini sudah mempercayai kalau katana itu adalah hadiah kehormatan atas keberanian ayahnya. Namun kenyataannya, ayahnya Fuji itu mati sebagai pengecut dan memohon untuk diselamatkan. Lalu kakeknya yaitu Toda Hiromatsu membeli katana itu dari samurai pemabuk untuk menyelamatkan Fuji dari rasa malu. Fuji tidak mengetahuinya karena mereka tidak memberitahu Fuji kebenarannya. Lalu, Mariko juga mengatakan kalau dirinya tidak akan memberi apapun pada suaminya, bahkan kebencian, karena itu yang pantas Buntaro dapatkan. John mengatakan kalau sentimen Mariko berlebihan. Untuk apa menjaga sikap dan menekan perasaan Mariko sendiri? John mengatakan Mariko ingin bunuh diri untuk membalas dendam ayahnya dan ingin hidup menderita untuk membuat Buntaro kesal. Mariko ingin bagaimana? John mengatakan kalau hidupku adalah milikku dan hidupmu adalah milikmu. Jika Mariko tidak bisa memahaminya, Mariko tidak akan pernah bisa bebas dari penjara ini. Tapi Mariko mengatakan kalau John yang terpenjara. Jika tujuan hidup John hanyalah kebebasan, John tidak akan bebas dari diri sendiri. Lalu Mariko menegaskan kalau hubungan mereka saat ini hanyalah sebagai orang asing dan penerjemah. Dan mulai hari ini, Mariko akan berbicara untuk orang lain. Lalu, John kembali pulang dan memperhatikan penduduk desa menangis. Dan saat memasuki tamannya, John melihat Fuji juga menangis, begitu pula para pelayannya. Saat itu, Fuji menunjuk ke kait kosong tempat burung pegar yang udah busuk itu digantung, guys. Tukang kebun Ujiro sudah memindah dan mengubur burung pegar itu, lalu Ujiro mati bunuh diri. John terkejut dengan kematian sia-sia Ujiro. Ujiro bunuh diri karena sudah melanggar larangan di rumah Anjin. Fuji dan para pelayan lain yang merasa bersalah memohon Anjin agar mengambil nyawa mereka. John marah muak dengan aturan adat istiadat ini dan memerintahkan Fuji dan semua pelayannya menyingkir. John semakin putus asa di taman damai yang udah dirawat oleh Ujiro untuknya.
Di gunung camp pelatihan Toranaga, Mariko mengatakan mengenai Buntaro pada Toranaga. Mariko mengakui kesalahannya pada suaminya. Toranaga mengatakan kalau Buntaro boleh melakukan apapun pada istrinya, tapi saat ini penerjemahnya tidak boleh terluka. Lalu, John datang menyela pembicaraan mereka. John mengatakan pada Toranaga kalau sudah memenuhi tugas melatih pasukan Toranaga. Dan saat ini, John meminta untuk dipersatukan kembali dengan kapal dan orang-orangnya, sehingga John bisa pergi dari Jepang untuk selamanya. Saat itu Toranaga mempertanyakan apakah ada masalah antara Mariko dengan John. Tapi Mariko menerjemahkan lain pada John dan mengatakan apa masalah John. John mengatakan kalau sedang bermasalah dengan negara Jepang. Nyawa itu tidak ada harganya. Hanya terjebak dalam adat tak berarti. Seperti Ujiro yang mati sia-sia. Mariko mengatakan pada Toranaga kalau John kecewa dengan tukang kebunnya. Toranaga mendengar kalau John melarang siapapun menyentuh burung pegar itu, walaupun udah busuk. Menurut aturan di rumah John, semua penghuni rumah tidak boleh melanggar perintah John pemilik rumah karena John udah mengatakan yang menyentuh burung pegar itu mati. Aturan itu sudah terdoktrin di otak Fuji dan para pelayan di rumah John. Tapi para pelayan juga nggak bisa membiarkan bau burung pegar itu merusak kedamaian desa. John mengatakan kalau burung pegar itu nggak berarti apa-apa baginya. Mariko menjawab kalau kata-kata John itulah yang membuatnya menjadi penting. Lalu Toranaga meninggalkan mereka. Saat itu, Mariko mengatakan kalau ada pertemuan yang diadakan oleh kepala desa Muraji. Tapi Muraji memutuskan kalau itu bukan urusan desa, hanya masalah rumah. Jadi harus ada yang mencuri dan mengubur burung pegar itu. Lalu Ujiro yang belakangan ini sering sakit menawarkan diri. Ujiro mati untuk alasan yang baik. Kematian terbaik yang diharapkan oleh Ujiro. John berpikir kalau dirinya lah yang membunuh Ujiro. John mendoakan Ujiro. Lalu saat itu Toranaga melihat burung-burung terbang dari pepohonan. Tanda pertama terjadinya gempa bumi, guys. Dari bukit yang ditinggikan, mereka menyaksikan bumi di sekitar mereka mulai bergeser. Dan tanah tempat Toranaga berdiri longsor. John, Nagakado, dan samurai lainnya mulai mencari Toranaga di balik tanah longsor itu. John menemukan kipas Toranaga dan mereka mulai menggali. Mereka segera menemukannya dan menarik Toranaga keluar dari tanah. Tapi Toranaga tidak bernafas, guys. Lalu pukulan kuat di punggung yang dilakukan John menyadarkan Toranaga. Toranaga terkejut, ternyata John juga menyelamatkannya. Lalu Mariko juga datang dan menyadari kalau katana Toranaga hilang. Mariko mulai menggali dengan tangannya, mencarinya dengan sia-sia. Lalu John mengeluarkan katananya sendiri, menawarkan katana milik ayahnya Fuji sebagai hadiah kepada Toranaga. Saat itu, Nagakado mengarahkan perhatian mereka di bawah bukit. Mereka melihat tanah longsor terus menghancurkan sebagian besar pasukan Toranaga. Kenapa ini bisa terjadi, guys? John bergegas melewati reruntuhan Ajiro, melewati rumah-rumah yang hancur, kebakaran kecil dan mayat. Di rumahnya, para pelayan merawat Fuji yang terluka. John meraih tangan Fuji, menunjukkan kalau semuanya akan baik-baik aja. Lalu John menemukan bebatuan yang dipasang Ujiro sudah berantakan. John mulai membersihkan cabang-cabang pohon yang patah di area itu dan menata kembali bebatuan seperti yang dilakukan oleh tukang kebunnya. Sementara itu, Omi menemukan sesuatu dan melaporkan pada Yabushige di luar gubuk Ujiro yang berantakan. Muraji ada di tempat itu yang mengambil sebuah gulungan dan menyerahkannya. Sebuah pesan yang menyiratkan kalau Ujiro tukang kebunnya John Blackthorn yang udah meninggal adalah mata-mata Toranaga. Yabushige kecewa karena mata-matanya udah mati. Saat itu malam hujan di Osaka, ada tandu yang masuk ke kastil Osaka. Lady Ochiba sudah kembali. Dan Yeichio terlihat sangat bahagia karena melihat ibunya pulang. Lalu, Ishido menemui Lady Ochiba dan mengejutkan karena Ochiba berterima kasih pada Ishido karena memberikan tekanan pada Toranaga agar mengirim Ochiba kembali ke Osaka. Ochiba juga sudah mendengar kalau Toranaga sudah mengalahkan para dewan. Lalu Ishido berjanji akan memulihkan dewan. Ochiba tidak sabar menanyakan kapan. Karena Ochiba khawatir dengan masa depan putranya. Saat itu Ishido mengatakan kalau dirinya akan mengorbankan nyawanya untuk melindungi penerus Taiko. Dan yang paling mengejutkan adalah karena Ochiba mengatakan kalau waktu untuk berpolitik sudah berakhir dengan nada mengancam. Ochiba ingin agar para dewan harus menuruti semua perkataan Ochiba. Wah, ternyata karakter Lady Ochiba seperti ini, guys. Lalu, cerita kembali ke masa 22 tahun yang lalu di istana Azuchi. Disinilah awal dari cerita masa kecil Mariko. Saat itu Akechi Jinsai membawa putrinya yaitu Mariko dan mengenalkannya pada Ruri, putri dari penguasa Jepang Kuroda. Sejak kecil, Mariko dan Ruri sudah menjadi teman dekat.
Tapi Mariko juga sudah melihat kekejaman dan kebrutalan Kuroda, ayahnya Ruri. Saat itu Mariko kecil melihat kalau Toranaga mencegah ayahnya yaitu Akechi Jinsai memprotes tindakan Kuroda. Kemudian setelah dewasa, Mariko semakin hebat dengan ilmu tombaknya, sedangkan Ruri hanya menjadi penonton saja. Guys, nama Ruri itu adalah nama masa lalunya Lady Uchiba. Saat itu Akechi Jinsai bangga dengan kemampuan putrinya, dan saat menjelang pernikahan, Mariko curhat sama Ruri kalau Mariko sangat kesal karena Mariko menganggap ayahnya sudah membuangnya. Mariko dinikahkan dengan Toda Hirokatsu, putranya Toda Hiromatsu. Tapi menurut Ruri, pernikahan Mariko dengan Toda akan menjadi aliansi yang membahagiakan kedua keluarga. Mariko berpamitan dengan ayahnya, dan Ruri terharu melihat Mariko. Tapi setelah kepergian Mariko, malamnya istana Azuchi terbakar dan pelayan mengatakan kalau ayahnya Ruri yaitu Kuroda sudah meninggal di Kyoto. Ruri yang kebingungan dan sedih dipaksa meninggalkan istana untuk bersembunyi dan tidak diperbolehkan kembali. Setelah kejadian itu, Akechi Jinsai hanya meminta pada putrinya yang penurut agar Mariko harus bisa bertahan. Kemudian di camp Toranaga setelah gempa bumi dan tanah longsor, Toranaga berpidato untuk membangkitkan kembali semangat pasukannya. Toranaga juga memberitahu pasukannya kalau John atau Hatamoto sekali lagi sudah menyelamatkan nyawanya. Dan Toranaga memberikan Hatamoto hadiah berupa wilayah di dekat Kanagawa dengan upah tahunan sebanyak 600 koku. Selain itu, Hatamoto saat ini diberikan jabatan sebagai Laksamana Utama Kanto dan jenderal yang bertanggung jawab atas resimen Mariam, meskipun Yabushige dan Omi nggak begitu senang dengan hadiah yang diberikan pada Anjin. Keesokan harinya, Yabushige memeriksa pasukan dan banyak sekali pasukan yang tewas akibat tanah longsor. Saat itu Omi sangat marah dengan naiknya kekuasaan barbarian. Namun pamannya yang biasanya kasar, Yabushige mengkhawatirkan masalah yang lebih besar. Karena tanah longsor, jumlah pasukan Ishido kini jauh melebihi pasukan Toranaga. Hal ini benar-benar buruk. Yabushige memarahi Omi karena hanya memikirkan barbarian saja, padahal perang bisa terjadi sewaktu-waktu. Lalu sekali lagi Yabushige memanggil pelayannya untuk menulis surat wasiat. Sementara itu Toda Buntaro Hirokatsu menemui Toranaga dan meminta maaf atas semua perilaku tidak pantasnya di tempat tinggal Hatamoto. Toranaga memerintahkan Buntaro agar menceraikan Mariko. Buntaro menolak karena merasa setelah bertahun-tahun sejak pengkhianatan ayah Mariko, menurut Buntaro, Buntarolah yang menyelamatkan nyawa Mariko dan menikahi Mariko. Tapi Mariko tidak luluh, selalu bersikap dingin dan selalu meminta Buntaro agar mengizinkan Mariko bunuh diri. Tapi saat bersama Anjin, sikap Mariko berbeda. Toranaga benar-benar menangkap getaran tidak nyaman di antara mereka semua. Tetapi Toranaga nggak punya waktu untuk berurusan dengan drama hubungan ini. Toranaga punya perang yang harus direncanakan. Toranaga memerintahkan Buntaro agar menjauhi Mariko selama 7 hari. Saat akan meninggalkan tempat, Buntaro berpapasan dengan John dan Mariko. Ada momen menegangkan di sini, guys. Apakah Buntaro dan John akan bermusuhan? Saat itu, John dan Mariko sebagai penerjemah menghadap Toranaga, mengatakan kalau John tidak bisa menerima hadiah dari Toranaga karena John ingin pergi dari Jepang. Meskipun John menyadari pentingnya etika selama berada di Jepang, John beresiko membuat marah Toranaga dengan mengingatkannya kalau John tidak terlalu peduli dengan wilayah kekuasaan atau komando resimen. John hanya ingin Erasmus dan awak kapalnya kembali. Tapi jika John tetap di Jepang, John tetap akan meminta awak kapalnya dan kapal Erasmus agar bisa berlayar dan menyerang kapal hitam Portugis untuk memutus alur perdagangan Portugis di Jepang, sehingga merugikan hubungan bisnis Portugis dengan Dewan Kiyama dan Ohno. Namun, Toranaga dan Mariko menolak keras gagasan permusuhan terbuka dengan Portugis. Meskipun John menekankan lagi kalau orang Portugis ada di Jepang itu hanya untuk keuntungan saja, Toranaga tidak mau melanjutkan pembahasan ini. Saat John meninggalkan tempat, Toranaga mengetahui kalau ada sesuatu antara Mariko dan John. Toranaga gak ingin hal ini mengganggu klannya, karena Toranaga pesimis hal ini akan menyebabkan kekalahan. Saat itu Mariko mengatakan kalau tidak akan mementingkan urusan pribadinya. Toranaga juga mengatakan kalau tidak bisa mengabulkan keinginan John. Tapi untuk meyakinkannya, Toranaga menugaskan Mariko untuk menyiapkan malam untuk Hatamoto di rumah bordel dengan wanita penghibur terbaik mereka. Toranaga juga memerintahkan agar Mariko ikut bersama John untuk membantu menerjemahkan kalau John berbicara sambil bersenggama. Tampaknya Toranaga menguji perasaan Mariko, guys.
Sementara itu di kediaman Toranaga di Osaka, kastil Toranaga terbakar. Hiromatsu ingin membawa Lady Kiri dan Lady Zizu melarikan diri dari Osaka, tapi nggak bisa. Akhirnya Hiromatsu sendiri yang harus berjuang keluar dari Osaka untuk memberitahu kondisi Osaka saat ini. Sementara itu, Pastor Carlo Del Acqua kembali ke markasnya Serikat Katolik dan marah karena sudah ditolak di pintu gerbang kastil Osaka. Karena Dewan Ishido mengatakan kalau ada yang berkomplot untuk membunuh penerus. Dan Ishido memerintahkan agar para dewan tidak meninggalkan kastil Osaka sebelum para dewan memilih anggota kelima dan menghukum mati Toranaga. Saat itu, Martin Alvita mengatakan kalau semua ini pasti karena Lady Ochiba yang mempercepat pemangzulan Toranaga. Martin Alvita meminta Pastor Carlo Del Acqua tidak meremehkan Lady Ochiba karena Ochiba membenci gereja. Saat itulah Martin Alvita menginginkan Portugis agar bersekutu dengan Toranaga, tapi Pastor Carlo Del Acqua mengingatkan Martin Alvita kalau Toranaga adalah Minowara. Jadi gak mungkin bagi Portugis bersekutu dengan Toranaga. Kemudian di kastil Osaka terlihat Lady Ochiba dan Lady Iyo menonton pertunjukan teater. Dan di sisi lain terlihat Dewan Sugiyama, Kiyama, dan di belakang mereka juga ada Lady Kiri. Sugiyama membicarakan para dewan yang saat ini menjadi tahanan Lady Ochiba. Tapi Kiyama mengatakan semua ini pasti selesai setelah dewan kelima terpilih dan Toranaga dimakzulkan. Ishido pasti akan membebaskan para sandera. Tapi Sugiyama mengatakan kalau mulai saat ini para dewan pasti seterusnya akan dikendalikan seperti boneka oleh Ochiba dan Ishido. Saat itu Lady Iyo mengatakan pada Ochiba apakah ini yang diinginkan oleh Taiko. Lady Iyo hanya mengatakan kalau Ochiba salah memilih sekutu. Ochiba saat itu teringat pembicaraannya dengan Lady Iyo di masa lalu saat Ochiba masih sebagai Ruri. Lady Iyo mengatakan kalau dirinya tidak bisa memberikan keturunan untuk Taiko dan berharap Ruri akan memberikan keturunan seorang pangeran. Lady Iyo memberikan hadiah berharganya sebuah cermin. Mulai saat itulah Ruri akan dikenal sebagai Lady Ochiba. Seorang wanita bisa saja kehilangan segalanya, tapi wanita itu juga bisa merebutnya kembali. Wanita itu harus terus maju tanpa takut apapun takdirnya dan membuat dirinya terlihat oleh takdir itu. Setelah selesai pertunjukan, pujian diberikan pada Ito. Ito dan Ishido sama-sama mengagumi Taiko. Saat itu Ishido dan Ochiba menginginkan agar Ito bersedia menjadi dewan kelima untuk memakzulkan Toranaga. Setelah itu Ishido berterima kasih pada Lady Ochiba karena sudah merekomendasikan Ito. Saat itu Ishido membicarakan kehebatan Taiko, tapi Ochiba mengatakan kalau Taiko mengecewakan karena tidak bisa menyingkirkan Toranaga. Saat itulah Ishido mempertanyakan kenapa Ochiba sangat membenci Toranaga. Tapi Ochiba hanya menjawab kalau Ishido menyingkirkan Toranaga, maka bayangan Ishido yang akan menggantikan Toranaga. Di Ajiro, penduduk desa dibantu oleh John mulai memperbaiki rumah. Dan saat itu John melihat Toda Hiromatsu yang datang tapi jatuh pingsan dari kudanya. Kemudian Toranaga dan putranya mengumpulkan para sekutunya seperti Buntaro, Omi, dan Yabushige. Saat itu Hiromatsu menyampaikan berita kalau Ishido sudah menguasai Osaka dan menyampaikan kalau para sekutu Toranaga ditekan agar menjadi musuh Toranaga. Suatu keberuntungan karena Hiromatsu berhasil keluar dari Osaka dan pergi ke Ajiro. Dengan kembalinya Ochiba ke Osaka dan bebas memerintah para bupati, Toranaga tahu kalau hanya masalah waktu saja sebelum hukuman mati Toranaga akhirnya disetujui. Saat itu Toranaga memikirkan strateginya. Sebuah konsensus berkembang kalau langkah selanjutnya harus berupa rencana darurat yang sangat rahasia yang dijuluki Langit Merah. Yaitu satu serangan habis-habisan pada kastil Osaka yang dirancang untuk secara bersamaan melenyapkan para dewan dan musuh-musuh Toranaga dan membentuk pemerintahan baru dengan Toranaga sebagai satu-satunya dewan, yaitu Shogun. Tapi Yabushige pesimis dengan serangan langsung ke kastil Osaka karena sekutu Ishido sudah menguasai seluruh Osaka. Saat itu Hiromatsu mengatakan kalau masih ada adik tiri Toranaga yaitu Saiki Nobutatsu yang akan bergabung dengan Toranaga. Tapi Omi mengatakan kalau itu saja belum cukup, kenapa tidak menunggu sedikit lagi. Saat itu Nagakado ingin ayahnya menjadi shogun, tapi meskipun itulah satu-satunya cara Toranaga bisa bertahan, Toranaga tidak ingin menjadi shogun. Memang Toranaga memiliki rekor yang tidak pernah terkalahkan sebagai komandan di dalam medan perang. Tapi sekali lagi, Toranaga ingin mereka memikirkan rencana yang tidak perlu ada kematian.
Sementara itu, Mariko dan Fuji saat ini sudah berada di Willow World, rumah bordil terbaik di Izu. Mariko sedang bernegosiasi dengan Gin, pemilik kedai teh Gin, menegosiasikan tawar-menawar harga dan persyaratan malam Hatamoto dengan Kiko, wanita penghibur terbaik di Izu. Setelah kesepakatan, waktu dan tempat di kedai teh sudah ditentukan. Di tempat lain, Kiko bersama dengan Kasige Omi yang kesal dengan sikap Toranaga yang terlalu menghargai John. Tapi Kiko menghibur Omi. John dan Mariko pergi ke kedai teh Gin. Saat itu Mariko mengatakan kalau bertemu dengan Nona Kiko, seorang wanita penghibur idaman di Izu, adalah suatu kehormatan besar untuk John. Tapi John mengatakan kalau itu bukanlah kehormatan, jika tak bisa memahami kenapa John harus menerimanya. Mariko mengatakan kalau biasanya wanita yang sudah menikah seperti Mariko tidak diizinkan untuk masuk. Tapi hal ini adalah pengecualian. Saat itu John terkejut apakah Toranaga mengetahui hubungannya dengan Mariko. Tapi Mariko mengatakan kalau tidak ada yang perlu diketahui dan Mariko mempercepat langkahnya. Kemudian Gin menyambut mereka dan menjelaskan kalau di kedai teh Gin terkenal dan memiliki banyak pesona. Tapi mereka harus hati-hati karena setiap gerakan mereka diamati. Mariko dan John memasuki ruangan yang sudah disiapkan. Saat itu Kiko datang dan Mariko meminta John agar mengungkapkan ekspresinya. Sonata wa Utsukushi. Kiko menyambut kedatangan John dan Mariko dengan etika dan kesopanan. Kemudian Kiko menawarkan layanan teh yang elegan pada John. Dan saat itu Mariko meminta John agar memuji Kiko atas teknik menuangkan tehnya. Karena wanita seperti Kiko sudah mempelajari teknik itu selama bertahun-tahun. Lalu Kiko mengatakan pada Mariko kalau tempat ini adalah tempat pribadi. Jadi gelap jika ada yang ingin gelap. Saat itu Mariko tidak bisa terjelaskan dengan kesadaran kalau Mariko kemungkinan besar harus melihat pria yang sudah disayanginya beradegan intim dengan wanita lain. Namun ternyata Kiko yang selalu lebih tanggap daripada yang diperkirakan orang lain. Segera memahami alasan sebenarnya dibalik ketegangan aneh antara John dan Mariko. Lalu Kiko ingin menjelaskan arti dunia Dedalu. Kemudian Kiko berpindah duduk di samping Mariko dan menjelaskan kalau orang-orang yang datang ke tempat ini adalah karena ingin melupakan sesuatu, baik itu kebosanan, rasa sakit, penderitaan, atau kekecewaan. Mereka percaya kalau tempat ini hanya untuk kebahagiaan fisik. Hal itu benar, tapi bisa lebih dari itu. Meskipun Kiko memiliki tanggung jawabnya sendiri malam ini, sebuah tugas yang pada dasarnya telah dibeli dan dibayar. Kali ini dengan cara menghipnotis dengan mendorong momen ke wilayah yang sangat intim, Mariko bertindak sebagai penghubung di antara Kiko dan John. Mariko sebelumnya sudah bersumpah kalau satu-satunya kata-kata yang diucapkannya kepada John adalah dari bibir orang lain. Saat ini Mariko berada dalam posisi untuk membagikan deskripsi kata-kata yang diucapkan oleh Kiko. Sementara Kiko duduk di samping Mariko, tapi hal itu membuat John yang merasakan kalau semua ini adalah kata-kata yang sebenarnya yang keluar dari keinginan Mariko sendiri. Mariko sepertinya menyampaikan kata-kata yang sesuai dengan hatinya. Mariko menghela nafasnya dan terlintas masa lalunya. Lalu ketika Kiko bergerak untuk membawa John ke ruangan sebelah, Mariko menahan diri untuk tidak menemani mereka, seolah-olah menyadari kalau itu adalah tempat yang tidak bisa diikutinya. Keesokan paginya tidak jelas apakah John dan Kiko berbagi keintiman fisik atau bagaimana. Tapi hal itu cukup untuk memperlihatkan kalau ada satu orang yang mungkin lebih tidak bahagia dengan semua ini selain Mariko, yaitu Kasige Omi yang kesal karena mengetahui Kiko menemani John. Bagaimanapun, Kiko dengan ramah menyampaikan undangan pada John untuk berkunjung lagi, tapi kata-kata itu tidak diterjemahkan oleh Mariko. Kemudian Mariko melaporkan tentang Hatamoto pada Toranaga. Mariko mengatakan kalau Hatamoto senang dengan hadiah Toranaga. Mariko memuji Kiko sangat luar biasa, padahal Mariko nggak lihat guys. Lalu Toranaga menanyakan tentang masa kecil Mariko, karena Toranaga mengingat kalau Mariko dekat dengan Ochiba. Saat kecil Ochiba adalah Ruri, tapi setelah dewasa dan menjadi Ochiba, Mariko belum pernah melihatnya. Saat itu Toranaga mempertanyakan sikap Ochiba yang sangat aktif memusuhi Toranaga. Apa yang membuat Ochiba menjadi seperti itu? Mariko mengatakan kalau takdir dan penderitaan sudah merubah Ochiba. Lalu Toranaga mengatakan semua orang punya sesuatu yang harus diperangi, tapi kebanyakan orang melakukannya dengan terhormat. Mariko mengatakan kalau kebanyakan orang-orang itu adalah pria. Seorang pria bisa saja berperang karena banyak alasan, penaklukan, kehormatan, dan kekuasaan. Tapi seorang perempuan bisa berperang tanpa alasan,
Lalu Toranaga mengingat perkataan Akechi Jinsai, ayahnya Mariko, seandainya kalau Mariko terlahir sebagai laki-laki. Toranaga akhirnya mengetahui kalau Akechi Jinsai memiliki rencana hebat untuk Mariko. Mariko hanya mengatakan kalau seharusnya ayahnya menikahkannya dengan orang yang lebih baik. Lalu Toranaga ingin Mariko menyadarinya kalau ayah Mariko menikahkan Mariko dengan Buntaro. Hal itu adalah rencana Akechi Jinsai membuat Mariko agar sejauh mungkin dari pertempurannya, agar Mariko tetap hidup dan kembali untuk menyelesaikannya. Selama bertahun-tahun ini, seharusnya Mariko sudah memahaminya. Lalu di Osaka, Ishido mengumpulkan para dewan untuk menyetujui pelantikan Ito sebagai anggota kelima Dewan Bupati Osaka. Ishido, Kiyama, dan Ohno menyetujuinya, tapi Sugiyama tidak menyetujui pelantikan Ito. Karena hanya menunggu pelantikan anggota dewan baru, para keluarga dewan ditahan tidak boleh pergi dari kastil Osaka karena adanya komplotan. Tapi Ishido nggak bisa membuktikan adanya komplotan itu di kastil Osaka. Sugiyama tetap menolak memberikan persetujuan untuk anggota dewan baru itu sebelum keluarga dewan dibebaskan. Sugiyama mengatakan kalau Ishido tidak menghormati keinginan Taiko. Tapi saat itu Ishido mengklaim kalau dirinya adalah orang yang paling setia pada penerus. Sugiyama langsung meninggalkan ruangan itu. Kemudian Lady Ochiba pergi menemui Ishido. Ishido melaporkan pada Ochiba kalau akan melengsarkan Sugiyama. Ishido meminta Ochiba bersabar. Tapi Ochiba bersikeras untuk secepatnya dewan ini menjadi lengkap. Saat itu Ochiba mengatakan kalau sejak kecil Ochiba sudah memperhatikan Toranaga. Ochiba menuduh Toranaga berkomplot untuk membunuh ayahnya Ochiba. Ishido menyarankan agar Ochiba mengatakan semua hal itu di depan umum agar Toranaga cepat mati. Tapi bukan itu cara yang akan dilakukan Ochiba. Lalu Ochiba menceritakan perjuangan yang memberikan Taiko seorang putra karena tak ada yang bisa memberikannya dari ratusan wanita dan istri. Istri Taiko pun juga nggak bisa. Istri Taiko, Lady Iyo, memberikan ramuan herbal pahit pada Ochiba, memaksa Ochiba mengalami hal-hal yang tidak bisa disebutkan agar bisa hamil. Hanya Ochiba yang menjadi ibu penerus. Dengan memaksa takdir agar melihat Ochiba, agar Ochiba bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Rombongan Sugiyama keluar dari kastil Osaka, tapi rombongan mereka dihadang oleh Ishido, guys. Ishido dan pasukannya membantai seluruh keluarga Dewan Sugiyama. Wow, yang gak sepaham dilengsarkan, guys. Di Ajiro, di camp Toranaga, berita kematian Sugiyama sudah tersebar. Tapi diberitakan kalau rombongan Sugiyama dibunuh oleh para bandit saat berusaha meninggalkan Osaka. Saat itu Toranaga mengatakan kalau sebentar lagi Ishido akan menguasai dewan. Toranaga sudah menyangka kalau dirinya akan dimakzulkan dengan tidak adil. Dan klan Toranaga akan dideklarasikan perang. Toranaga tidak menginginkan wilayah, tidak ingin gelar. Tapi jika pengkhianat membahayakan penerus Taiko, Toranaga berjanji akan melindungi penerus Taiko, dan Toranaga akan melakukan langit merah. Toranaga akan meminta bantuan adik tirinya, lalu Toranaga dan pasukannya akan menyerang Osaka dan memusnahkan musuh mereka.